Cucuku, kamu sudah 10 tahun jadi komandan di luar. Sekarang akhirnya pulang pernikahan yang kakek tetapkan untukmu itu. Apakah kamu harus mempertimbangkannya? Aku akan mempertimbangkannya. Kak, bukankah kamu sibuk mempersiapkan pernikahan? Kenapa punya waktu menjemputku? Kamu datang dari desa ke kota untuk bergantung padaku. Menjemputmu itu sudah seharusnya. Hei, tenang saja. Aku tidak akan menikahi mantan tentara itu. Tidak baik, araknya sudah diberi obat. Aku memutuskan memberikan adikku padanya. Kakak sepupu, kakak ipar. Kepalaku pusing sekali. Kamu belum mengerti situasinya ya, kakakmu tidak mau menikah denganku. Sepertinya mereka sudah dalam perjalanan untuk menangkap kita berbuat mesum agar kamu dan aku jatuh dalam aib ini pakai ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah. Aku melompat keluar dari jendela, pergi saja. Apakah kakak sepupumu tidak mau menikah denganmu? Aku mau menikah. Gajiku 4.500 per bulan. Tidak punya rumah, mobil, atau tabungan, setelah pensiun jadi satpam. Kamu yakin? Lalu bagaimana? Apa masalahnya jadi satpam? Aku juga baru datang dari desa, gadis desa kecil. Aku mau menikah. Jika kamu serius, jangan menyesal nanti. Aku tidak menyesal. Halo, ada apa? Tuan, kami mengikuti tunangan Anda Nona Jiang Xiaoxiao dan menemukan dia. Berkencan dengan anak angkat Gu Yunan. Biarkan saja, lagi pula orang yang ingin kunikahi bukan dia. Katakan pada kakek, aku akan mengikuti pengaturannya, menikahi putri keluarga Jiang. Tapi menikahi siapa? Itu keputusanku. Aku tahu kalian di sana berani berselingkuh, takut membuka pintu kamu. Jiang Yuan, dia adalah kakak iparmu. Kamu malah menggoda dia. Aku akan membunuhmu. Jangan sentuh dia. Baik, bagus sekali kalian berdua. Satpam rendahan gadis desa. Cocok sekali. Pasangan serasi. Jiang Xiaoxiao, semua ini ulahmu kan? Kamu duluan yang mengkhianatiku, karena kamu sudah tidur dengan Jiang Yuan. Maka aku hanya bisa mempersatukan kalian. Baik. Kalau begitu aku akan menikahi Jiang Yuan. Yuan, karena kamu sudah menikah, tetap tinggal di keluarga Jiang tidak terlalu pantas. Bagaimana kalau pindah dan tinggal bersama Zian? Jika aku tidak setuju dengan karakter ibu dan anak keluarga Jiang, bisa saja mereka mengusirku untuk tinggal di bawah jembatan. Jiang Yuan adalah istriku, tentu saja harus tinggal denganku. Jiang Yuan adalah istriku, tentu saja harus tinggal denganku. Terima kasih, Huo Jian. Ayo pergi. Tapi Bu, kakek pulang nanti, apakah dia akan menyalahkan kita? Kakek kamu itu, dia pergi ke luar negeri untuk berobat. Setidaknya butuh 3-4 bulan. Saat itu, kamu sudah menjadi menantu keluarga Gu. Jadi nyonya muda kaya raya. Apa yang bisa dia lakukan? Masa iya kita harus menderita tanpa alasan bantuan presisi untuk kemiskinan? Aku harus cepat-cepat, segera menikah dengan Gu Yunan. Ini kamarmu. Kamu bisa lihat-lihat dulu. Rumah ini memang kecil dan tua, tapi masih cukup bersih. Apakah kamu biasa masak? Apakah kamu biasa masak? Masakanku tidak terlalu enak. Haruskah aku mulai masak? Kamu bisa? Aku bisa sedikit, ada minimarket di lantai bawah. Ayo beli sayur-sayuran. Kalau bisa masak sendiri, bawa bekal ke kantor setiap hari, bisa hemat uang lagi. Lagi pula di rumah ada ayah tua yang butuh obat. Menabung selalu berguna. Baiklah, aku juga akan keluar, cari kerja secepatnya, untuk membantu biaya hidup. Bagus sekali. Ayo beli sayur-sayuran. Ayo pergi.
Aku benar-benar menikah dengan mantan tentara yang suka memasak dan pandai mengatur keuangan, Huo Jian. Dia biasanya pendiam tapi tegas dalam bertindak. Memiliki suami seperti ini terasa cukup aman, apalagi dia sangat tampan. Cepat coba. Enak sekali. Kalau enak, makan lebih banyak lagi. Ini pertama kalinya aku makan masakanmu. Aku sangat suka masuk mobil dulu. Dari sini ke grup Gusi hanya 2 blok lagi. Kalau naik kereta bawah tanah, harus berganti beberapa kali. Apalagi jam sibuk pagi, belum tentu bisa masuk. Ayo aku antar kamu. Mana ada cewek naik motor, biarkan aku yang bawa. Kamu bisa. Motorku ini baru dibeli. Tenang saja, sini lembut sekali. Seperti yang kurasakan malam itu. Apa sih yang kupikirkan? Yuk pegangan yang baik. Iya. Baik, Tuan He, saya mengerti. Tuan Huo kedua yang kaya raya ternyata naik motor listrik ke kantor. Kalau begitu aku berangkat kerja dulu ya. Pergilah. Aku pergi dulu, dadah. Dadah. Tuan Huo pertama yang tidak dekat dengan wanita jatuh cinta. Tuan, baru saja pensiun dari tentara langsung mengelola perusahaan ya? Jangan banyak bicara, ambilkan aku segelas air. Masih nyaman naik skuter listrik kecil? Lebih nyaman dibandingkan Bentley-mu? Diam, kamu berusaha terlihat miskin juga melelahkan. Tapi bukankah kamu jadi komandan selama 10 tahun? Lalu kembali untuk mengambil alih perusahaan. Kenapa bisa naik skuter listrik kecil milik wanita? Cepat ceritakan apa yang terjadi. Kakekmu mana? Berharap bisa melihatmu menikah selama hidupnya, dan memaksaku menyembunyikan identitas, menikahi putri keluarga Jiang, dan mempertahankan pernikahan setidaknya selama 1 tahun, baru bisa mengambil alih semua saham di tangannya. Jadi, calon istrimu Jiang Shaoxiao memilih keponakanmu meninggalkanmu. Pewaris sebenarnya dari keluarga Gu diabaikan begitu saja. Aku tertawa sampai mati. Tapi pakaianmu ini, tak heran dia mengira kamu satpam kakekmu itu. Untuk mencarikanmu pendamping hidup yang baik. Benar-benar memikirkan segalanya dengan hati-hati. Namun, meskipun Jiang Yuan tahu kamu satpam masih mau menikahimu, mungkinkah dia benar-benar gadis baik? Jiang Yuan ini tidak merendahkan diri atau sombong, dan dia juga bersedia menanggung pengeluaran rumah tangga. Jadi dia memang gadis baik, dia sangat baik. Kamu langsung menganggapnya sebagai Nyonya Gu. Setidaknya dalam 6 bulan ke depan, aku akan berusaha rukun dengannya. Jika setahun lagi dia ingin bercerai, aku akan memberinya 300 juta sebagai kompensasi, dan membantunya menyelesaikan prosedur perceraian. Dia bisa hidup nyaman di masa depan. Ayo pergi. Yuan, setelah kerja aku antar kamu pulang ya. Jiang Yuan, pengagum kamu datang menjemputmu pulang kerja. Kapan kamu akan menikah? Harus mengundang kami ya. Tenang saja, sebentar lagi. Tuan He, kamu hanya klien yang aku layani saja. Antara kita, tidak ada hubungan apa-apa. Ke depan jangan datang menjemputku lagi, aku bisa pulang sendiri. Aku bertengkar dengan Yuan. Dia sedang marah padaku. Sudahlah, nanti dibicarakan di rumah. Tuan He, bisakah kamu menjaga jarak? Aku sudah punya suami, aku sudah menikah, dan suamiku sebentar lagi datang menjemputku. Yuan, lelukon ini sama sekali tidak lucu. Halo, ada apa? Halo, ada apa? Halo sayang, setelah kamu pulang kerja, bisakah kamu menjemputku? Aku ada masalah di sini. Masalah baik, setengah jam lagi sampai batalkan rapatnya. Suamiku bilang dia akan segera tiba. Aku sarankan kamu cepat pulang. Wanita tidak setia sepertimu, berani sekali kamu mengkhianatiku. Apa kamu tidak waras? Aku tak ada hubungan apapun denganmu, kamu yang terus menggangguku. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana rupa pria selingkuhan ini. Baju ini juga kupakai di bawah gedung, sangat kampungan. Tapi saat dipakai Huo Jian, terlihat sangat rapi. Memang benar orang tampan dan jenjang, meski telanjang pun tetap menarik. Sayang, beberapa hari tak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Ini suamimu, Ya, Hojian Satpam Group Gusik. Kamu pacaran dengan Satpam. Kamu pacaran dengan Satpam. apa masalahnya dengan satpam? Apa kamu diskriminasi pekerjaan? Aku juga pelayan. Menurutku, kami sangat serasi. Saya manajer perusahaan pendapatan tahunan 500.000, mengendarai BMW Seri 5, di rumah juga punya apartemen besar Jiang Yuan.
kamu menolak pria sekelas saya? Tidak mau kamu malah memilih satpam. Kalau kasar dikatakan penjaga pintu. Apa masalahnya jadi penjaga pintu? Aku suka saja penjaga pintunya. Apa hubungannya denganmu? Aku sudah bilang padamu. Aku tidak suka kamu. Kamu malah menggangguku. Kamu membuat temanku mengira hubungan kita seperti apa. Aku beritahu kamu, aku sudah menikah. Dan hubungan kami sangat baik. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku pasti lapor polisi. Baik, baik sekali. Tunggu saja. Akhirnya selesai juga. Barusan, terima kasih ya. Apa kamu tidak takut aku mempermalukanmu? Katanya aku satpam. Wajah Jiang Xiaoxiao langsung berubah. Sangat meremehkan. Tapi dari mulut Jiang Yuan itu pekerjaan normal. Tidak ada beda tinggi rendahnya. Apa masalahnya? Kamu bekerja dengan kedua tangan dan kaki sendiri. Apa yang harus diremehkan? Aku juga pelayan. Lalu kenapa? Aku agak lapar. Ayo, pulang masak makan. Ayo pergi. Dia kemarin kayaknya... Jiang Yuan, kamu dan manajer He itu ada apa? Aku tidak ada hubungan dengannya. Masih bilang tidak ada hubungan. Seluruh perusahaan sudah tahu. He Cheng itu bilang kamu tidak setia, berhubungan ambigu dengannya, dan juga dekat dengan pria lain. Katanya dia mempermalukanmu di depan umum karena sikapmu yang mencoba menyenangkan semua orang sampai terjadi keributan besar. Hei Cheng itu benar-benar berani bicara. Kak Linda, jangan percaya omongannya. Aku benar-benar tidak ada hubungan apapun dengannya. Dia terus menggangguku, mengejarku tanpa henti, dan juga dia melecehkanku. Kamu mengerti kan? He Cheng itu benar-benar tak tahu malu. Pikirannya sempit sekali. Tapi proyek di perusahaannya awalnya akan diberikan kepada kita untuk ditangani. Sekarang dibatalkan, atasan sangat marah. Mungkin sebentar lagi akan memanggilmu untuk bicara. Proyek ini awalnya sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat. Tapi karena kamu jadi batal, cepat pergi cari He Cheng ambil kembali proyek ini. Kalau tidak bisa, seluruh tim kamu keluar saja. Baik, manajer. Sial banget. Kenapa harus satu tim dengannya? Kehidupan pribadinya berantakan sekali. Aku tidak mau dipecat. Kamu pergi minta tolong pada manajer He. Ayahku masih dirawat di rumah sakit. Kalau aku kehilangan pekerjaan, ayahku bisa meninggal. Aku mohon padamu. Baik, aku pergi. Aku pergi, oke? Aku tak bisa menyeret mereka. Lagi pula ayahnya Hojian sakit parah juga butuh uang. Aku tak mau kehilangan pekerjaan ini. Halo Tuan He. Proyek itu. Ingin mengambil kembali dokumennya. Datang ke bar Suhe jam 8 malam ini. Punya uang memang enak ya. Minuman dan pelayanan di sini kelas 1. Sayang sekali. Hanya bisa ikut pelanggan kayak main-main. Pergilah dengan tenang, aku pasti menemanimu. Takkan biarkan He Cheng menyentuhmu sedikit pun. Terima kasih Kak Linda. Pergilah. Kamu datang, ayo habiskan minuman ini. Minum membuat lupa urusan. Lebih baik kita bicara urusan dulu ini. Rencana dari hotel kami. Silakan lihat. Sekarang cari perusahaan lain bekerja sama. Pasti tidak sempat dari sudut pandang perusahaan. Anda bekerja sama dengan kami. Pasti pilihan terbaik untukmu. Setelah kerjasama ini selesai, aku akan mengundurkan diri. Permusuhan pribadi kita anggap lunas. Ingin mengundurkan diri begitu saja? Tidak mungkin. Ingin mengundurkan diri begitu saja? Tidak mungkin. Kecuali kamu minum denganku. Kalau tidak, urusan ini tak usah dibicarakan. Kamu... Jiang Yuan, kalau begitu, terimalah ajakannya. Tenang saja kalau kamu mabuk. Aku langsung bawa kamu pergi. Tidak akan membiarkan dia mengambil keuntungan darimu. Kalau gagal dapatkan proyek ini, bukan hanya kamu yang celaka. Seluruh perusahaan kita juga ikut celaka. Kak Linda, kamu harus melindungiku ya. Kalau benar-benar tidak bisa, tolong panggil polisi untukku. Pergi saja. Baik, aku minum. Begini cukup kan? Bagus, bagus. Apa yang kamu lakukan, Kak Linda? Cepat panggil polisi untukku, Kak Linda. Tolong aku, cepat panggil polisi. He Cheng memberiku 20 juta rupiah. Setelah urusan ini selesai, manajer akan memberiku 20 juta lagi. Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu situasi. Menyusahkan kami. Kak Linda, tolong selamatkan aku. Kak Linda, tolong. Suara ini terdengar agak familiar, seperti istri kecilku. Berani-beraninya menyentuh wanitaku, mencari mati. Jari mana yang menyentuhnya? Tolong. Sampah seperti ini. Juga berani mencoba mendekati orangku. Kamu pantas. Hei teman, butuh bantuan. Punggungmu. Hei, jangan sentuh aku. Ini aku Yuan. Huojian. Jangan takut. Aku di sini,
Selesai sudah. Orang bermarga He itu sudah aku tangani. Dia ditangkap karena korupsi dan suap. Aku akan memasukkannya ke kantor polisi. Jika tidak ada hal tak terduga, mereka berdua seharusnya tidak akan bertemu. Identitasmu tidak akan terungkap. Suara ini terdengar agak familiar, seperti istri kecilku. Ada apa? Dia apa-apa, mungkin aku salah dengar. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Tolong, Tidak tahu diri aku mengejarmu dengan baik-baik. Kau malah mempermalukanku demi seorang satpam sialan. Bagaimana sekarang? Bukankah kau tetap tunduk di kakiku? tolong, tolong. Satpam sialan, kau tahu di mana ini? Kau tahu siapa aku? Kau hanya satpam dengan gaji beberapa ribu per bulan. Apa kau bisa berbuat apa-apa padaku? Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku, cari mati. Jangan-jangan lepaskan aku. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Yuan, kamu, bagaimana keadaanmu? Masih sakit? Kenapa aku bisa di sini? He Cheng? Di mana bajingan He Cheng itu? Dia tidak melukaimu kan? Tenanglah. He Cheng korupsi dan menerima suap jumlahnya besar hingga diincar polisi. Dia belum sempat berbuat apa-apa padaku. Sudah ditangkap duluan. Baguslah. Memang pantas. Sudah seharusnya dapat ganjarannya. Yang penting tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu sudah merawatku di rumah sakit selama ini. Tidak ganggu pekerjaanmu kan? Tidak apa-apa. Sudah lama aku izin. Baik, tiduran lagi ya. Tuan Ho, semua anggota Dewan Direksi sedang menunggu Anda. Aku tahu. Belakangan grup kita kemalingan seluruh bagian satpam sedang diperketat pemeriksaannya. Aku harus ke grup. Kalau aku bisa datang siang ini, aku bawakan makanan. Kalau aku tidak datang, beli sendiri ya. Jangan khawatirkan aku. Cepatlah pergi urus pekerjaanmu. Aku pasti bisa sendiri. Aku juga tidak manja-manja amat. Aku bisa jaga diri sendiri. Cuman aku mikir, menurutmu, apa aku harus buru-buru keluar dari rumah sakit? Tempat ini mahal sekali. Tenanglah, sembuhkan dulu penyakitmu. Aku pergi dulu. Sudah 5 hari terbaring di rumah sakit. Hampir saja aku berjamur di sini. Siapa? Aku tidak beli apa-apa. Ini punya Huojian darah merah segar. Apa isinya sebenarnya? Utang harus dibayar. Itu sudah kodrat Huojian. Kalau kamu tidak bayar utang 1 juta itu, tikus ini akan jadi akhirmu. Kamu kenapa? Aduh. Ada yang ganggu kamu? Ini, Tunggu sebentar, aku mau telepon dulu. Halo kakek. Apa kamu yang menakut-nakutinya? Aku hanya ingin melihat istri barumu yang kau pilih. Apakah dia bisa berbagi suka duka denganmu? Jika dia bisa bertahan melanjutkan pernikahan ini denganmu, saat kita bertemu nanti aku akan meminta maaf padanya secara pribadi. Apakah dia akan kabur karena takut pada kakek? Aku tidak tahu bagaimana mereka menemukanmu di sini. Tenang saja, utang yang kumiliki tidak akan menyeretmu. Aku juga sudah meminta mereka untuk tidak mengganggumu. aku tidak takut. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah benar kamu yang meminjam 1 juta yuan? Ayahku sangat membutuhkan uang untuk operasi dulu.
Terpaksa meminjam uang dari rentenir. Aku menyembunyikannya darimu saat menikah. Itu salahku. Lalu bagaimana rencanamu membayarnya? Baru-baru ini aku dipromosikan menjadi pengawal pribadi. Gajiku naik 2 kali lipat. Perlahan-lahan. Pasti bisa melunasinya. Kamu terlalu naif. Itu pinjaman rentenir. Tahukah kamu apa itu pinjaman rentenir? Hari ini 1 juta, besok bisa jadi 2 juta. Hanya dengan gaji segitu. Bagaimana bisa melunasinya? Jadi apakah kamu mau berjuang bersamaku? Atau apakah kamu ingin bercerai? Aku Pikirkan baik-baik. Beberapa hari ke depan aku akan tinggal di asrama karyawan. Aku pergi dulu. Bagaimana mungkin aku bisa bicara buruk tentang Ho Jian? Dia adalah penyelamat hidupku. Kalau dia tidak datang tepat waktu, aku sudah... Lagi pula uang ini bukan dia yang menghabiskannya untuk bersenang-senang. Dia membayar pengobatan ayahnya. Ini cukup membuktikan, dia adalah pria berbakti dan bertanggung jawab. Jika pada saat krusial ini, aku memilih bercerai untuk menyelamatkan diri, apakah aku masih manusia? Linda. Aku sedang sibuk. Aku ingin meminjam, pinjamkan aku sedikit. Mereka semua meminjam dariku. Aku benar-benar tidak punya uang. Halo Xiaoxue. Aku sangat butuh uang sekarang. Aku mohon kamu meminjamkan uang padaku. Aku tahu sekarang situasinya sangat buruk. Tapi jika kamu tidak mau meminjamkan, lebih baik tutup teleponnya saja. Yuan, aku hanya punya sekitar 100.000. Kamu bisa menggunakannya dulu. Terima kasih Xiaoxu. Nanti aku akan mentraktirmu makan. Transfer Alipay 15 juta rupiah. Bagus sekali. Sekarang dengan 15 juta dari Xiaoxu, baru-baru ini aku juga menabung 5 juta. Aku akan memberikan uang ini pada Huo Jian dulu. Biarkan dia melunasi pinjaman rentenir. Mungkin bisa menunda waktu. Tidak, aku harus langsung menemuinya. Wah, malam-malam begini. Menunggu kakak sendirian di sini ya. Tasnya bagus sekali. Kalian jangan mendekat. Jika kalian mendekat, aku akan berteriak minta tolong, tolong. Jangan tidak tahu diri. Tasnya bagus sekali. Kalian jangan mendekat. Jika kalian berani mendekat, aku akan berteriak minta tolong, tolong. Jangan tidak tahu diri. Ambil saja. Tidak bisa. Di dalam tas ada kartu bank uang itu semua. Aku pinjam sana-sini. Huo Jian masih menunggu untuk keperluan darurat. Tolong, tolong. Kamu yang memaksaku. Cepat pergi. Pergi. Kembalikan tas itu padaku. Cepat bantu aku tangkap dia. Dia merampas tasku. Siapa kamu? Ini milikku. Itu Huo Jian. Aku tahu. Aku meneleponmu. Kenapa tidak diangkat? Kamu tahu aku akan mencarimu. Lagi pula, ini tempat apa sebenarnya? Kenapa ada orang merampok? Memang salahku tidak mengangkat telepon saat rapat. Untung sekretaris lembur dan turun melihat sosok Jiang Yuan. Aku bisa segera datang. Tanganmu terluka. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Sudah melapor polisi? Tangkap mereka dulu. Kenapa mereka tidak berbuat baik, masih merampok padahal punya tangan dan kaki? Bertahan sebentar lagi. Dokter, biarkan aku. Luka ini sudah dijahit, nanti harus infus. Kalian tunggu di sini, aku akan mengatur perawat untuk datang menyuntik. Kamu buru-buru mencariku. Jangan-jangan soal perceraian? Kenapa aku harus cerai?
Di kartu ada 200.000 yuan. Aku tahu itu tidak cukup. Pergi dulu dan bicara dengan rentenir. Minta mereka memberi kita waktu. Kita pasti bisa melunasinya nanti. Kita pikirkan cara lain setelahnya. Untuk aku, dia begitu terburu-buru mencariku. Ternyata untuk membantuku melunasi pinjaman rentenir yang sebenarnya tidak ada. Lalu apalagi sejak menikahimu, aku tak pernah berniat bercerai. Apalagi keluargamu tak punya sanak saudara. Kamu bahkan tak punya uang. Kamu berutang begitu banyak pada rentenir. Bagaimana bisa melunasinya? Kamu tidak tahu kan, rentenir itu sangat menakutkan. Pernah lihat di TV? Saat rentenir menagih utang, bisa patahkan kaki atau potong beberapa jari. Sangat mengerikan. Harus lebih berhati-hati ke depannya. Kalau tidak, bagaimana masa depanmu? Dari mana uang ini? Dari mana uang ini? Kolwen ada? Ini aku, Zhang Yuan datang untuk suntikan. datang-datang. Tidak terlalu sakit? Terima kasih. Kamu belum memberitahuku dari mana uang ini. Kamu belum memberitahuku dari mana uang ini. Bisa dari mana lagi? Meminjam saja. Apa aku bisa merampok? Dengar baik-baik. Jangan pernah berpikir uang ini dipinjam. Harus aku sendiri lagi. Tahu tidak? Karena aku ini suamiku yang menikah kilat kurang dari seminggu, dia rela berkorban sebanyak ini, bahkan sampai dirampok dan terluka. Suntikan saja takut sakit. Untuk membantuku berani melawan perampok Zhang Yuan. Apakah pantas kamu sudah bangun? Jam berapa sekarang? Malam ini bisa tidur bersama di rumah. Tidak boleh aku menginap semalam. Kebetulan di asrama cuma aku sendiri. Untung suruh sekretaris menyiapkan kamar karyawan lebih awal. Kamu tidur di sini. Malam ini aku cukup semalam saja. Cukup atau tidur bersama saja. Kulihat tempat tidurmu cukup besar. Kasur papan itu keras sekali. Baik. Efek obat bius hilang. Sakit sekali. Aku tidak apa-apa. Tadi hanya kaget saja. Kamu sudah bangun. Aku baru bangun. Mau apa kamu? Agak sakit. Aku ambilkan obat untukmu. Bagaimana keadaannya? Apakah merasa lebih baik? Mana mungkin efek obat cepat begitu? Kalau begitu begini saja. Kamu tidur dulu sebentar. Setelah tidak sakit aku baru tidur. Aku temani kamu tidur.
Kalau begitu kamu tepuk aku sampai tidur. Kalau begitu kamu tepuk aku sampai tidur. Sakit? Jangan bergerak sembarangan. Tidak lucu. Apa dia main-main dalam mimpi? Xiaojiang, pesanan perusahaan Huatian sudah fix. Kali ini kinerjamu bagus sekali. Atasan memutuskan memberi bonus 10 juta rupiah. Kerja keras di masa depan ya. Terima kasih banyak, manajer. Saya pasti akan bekerja keras. He Cheng yang sudah menjebak Jiang Yuan, kenapa tiba-tiba ditangkap? Apakah Xiaojiang punya latar belakang yang luar biasa? Jiang Yuan, kamu sangat beruntung. He Cheng itu masih ingin menyulitkanmu. Tapi malah masuk penjara duluan. Baguslah. Kontrak sudah ditandatangani dan bonus sudah diterima. Kalau dapat bonus harus traktir makan. Harus mengerti etika sosial loh. Traktir. Baik, kalau begitu, Linda adalah senior. Apa kata Anda tempat makan yang cocok? Bagaimana kalau ke bar blues? Wah, sepertinya agak mahal. Xiaojiang, apa kamu pelit? Apa sih? Ya sudah, ini saja. Pertunjukan menarik masih ada di belakang. Permainan kejujuran atau tantangan. Kalau tidak menyelesaikan tugas, harus minum 3 gelas baijiu. Pilih kejujuran saja. Xiaojiang, kalau semua orang memilih kejujuran, apa serunya permainan ini? Pilih tantangan saja. Baik dengar Linda, kakak. Pilih tantangan saja. Bagus, cari seorang pria di sini. Lalu berikan ini padanya. Tanya dia mau kencan tidak. Ini terlalu berlebihan. Tak peduli dia menolak atau tidak menolak. Keduanya tak sesuai. Huojian, ini pertama kalinya aku melihatnya memakai jas. Sesaat membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. Sepertinya dia terlahir cocok untuk ini. Xiaojiang, apa kau takut kalah? Istrimu datang. Ini bar. Dia masih minum obat. Benar-benar tak boleh minum alkohol. Huojian, kenapa kau di sini? Bosku memberiku promosi dan kenaikan gaji. Sekarang aku mendengarkan semua perintahnya. Pemuda ini punya masa depan. Mengikuti asisten Tang tak akan rugi. Kudengar grup Kushi dikendalikan tuanku kedua. Tapi dia sudah tua dan sakit-sakitan, selalu berada di belakang layar. Semua urusan besar kecil diserahkan kepada asisten Tang untuk dikelola. Jika Huojian bisa bekerja dengannya, masa depannya benar-benar bagus. Kenapa kau datang? Ada janji? Ya, Ada janji? Di depan atasan Huojian benar-benar memalukan. janji. Xiaojiang langsung berhasil. Melihat Xiaojiang begini, biasanya sering main di tempat hiburan malam ya. Wah, pria ini tampan sekali. Xiaojiang orang baik-baik. Mungkin menganggap barangmu kotor, jadi dikembalikan padamu. Kayaknya aku pernah lihat kamu. Apa kamu di lobi hotel kami mengantar Jiang ya? Aku juga punya kesan apa waktu He Cheng ada di sana. Ya. Hubungan apa kalian dengan Jiang? Cepat katakan. Kamu belum memperkenalkan mereka hubungan kita apa? Dia Huojian suamiku. Wah, bagaimana bisa dapat suami tampan begini? Bener-bener bagi tips dong. Berniat mengejek Jiang Yuan, merusak reputasinya di kantor, bilang kehidupan pribadinya buruk, tak disangka mereka suami istri. Apa kamu satpam? Biasanya yang jadi satpam itu umur 50-60. Kamu masih muda gagah. Kok jadi satpam, kerjaan tak ada masa depan ya?
Ya, tapi tak apa. Cocok juga dengan Xiaojang. Jiang Yuan, kamu kenapa? Aku kenapa kamu yang aneh kali? Orang lain pilih jujur, kamu malah diam saja. Aku pilih jujur. Suruh aku antar ini. Suamiku satpam. Kenapa aku suka satpam? Ganggu urusanmu apa? Kamu tunggu saja nanti. Semua makan minum enak hari ini. Konsumsi hari ini aku yang bayar. Aku ada urusan sama suamiku. Kami duluan ya. Masih kerja nggak? Bos bilang libur, hari ini istirahat. Baiklah, tunggu aku sebentar. Aku masih ada urusan. Baiklah, Jiang Yuan, tunggu aku. Kalau tidak mengusirmu dari hotel, selama ini aku hidup sia-sia. Aku menunggu apa? Bayar saja tagihannya. Jiang Yuan, apakah kamu gila? Hari ini kan kamu yang traktir. Kenapa aku harus bayar? Tempat ini kamu yang pilih, makanan juga kamu yang pesan. Kalau bukan kamu yang bayar, lalu siapa? Hari ini kan kamu yang traktir. Minggir, aku mau pulang. He Cheng masuk penjara karena kejahatan ekonomi. Kalau ditambah satu lagi, kamu terima uang itu jadi bukti kuat. Nanti sebagai pelaku pembantu, meski tidak dipenjara, pasti akan ditahan. Semua ini akan meninggalkan catatan kriminal. Bukan hanya kamu akan dipecat, mungkin juga akan menyeret anakmu. Kamu mengancamku. Kau yang terlalu berlebihan, aku sangat percaya padamu. Kamu demi 20.000 yuan menjualku pada He Cheng yang menjijikkan. Baiklah, hari ini asal bayar tagihan tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak berani jamin besok kantor mungkin penuh gosip. Kamu mau bayar tagihan atau aku panggil polisi? Baiklah, aku bayar tagihan 60.000 yuan. Apa di minumanmu dicampur emas atau perak? Permisi, mau bayar tunai atau kartu? Jiang Yuan, hatimu benar-benar kejam. Terima kasih Nona Linda sudah bayar tagihan. Kenapa kamu kemari? Aku ke toilet sebentar. Setelah mengurus Linda, dia tidak pergi ke toilet sama sekali. Jelas saja dia khawatir padaku lalu datang. Masih keras kepala. Ah, sudahlah, namanya juga pria. Sedikit tsundere, kenapa tidak? Kamu minum alkohol? Tidak kok. Apa dia akan menciumku? Tidak bohong kan? Dia mendekat hanya untuk memastikan aku minum atau tidak. Lalu tadi aku ngapain? Menawarkan ciuman duluan. Ayo pergi. Aku ingin melihat koleksi baru musim ini, melihat tren terkini. Mau ikut denganku? Baik, aku sudah baca datanya. Jiang Yuan belajar desain di universitas. Tapi kondisi keluarganya kurang baik. Agar bisa mandiri lebih cepat, sambil bekerja sebagai pelayan, sambil mengirimkan karya ke studio. Dia belum menyerah pada mimpinya. Di sana, Melihat desain yang disukai, matanya langsung berbinar, seperti kucing melihat mainan. wah, Xiaoxiao, cincin berlian di tanganmu begitu berkilauan. Berapa karat ini? Tidak besar, hanya 6 karat. Xiao apa sebentar lagi akan menikah dengan keluarga kaya? Apakah kita harus mulai memanggilnya Nyonya Gu? Jiang Yuan, Hari ini benar-benar sial. Baru selesai dengan Linda. Sekarang muncul Jiang Xiaoxiao. bukankah mereka sepupuku dan suaminya? Ini jelas ingin menumpang di rumahmu. Pengangguran yang mau nikmati KTP ibu kota gratis. Mau makan enak tanpa usaha, lalu berhubungan dengan sepupu Xiao berdua selingkuh. Xiao, untung kamu mengetahuinya tepat waktu. Wajah asli pasangan brengsek itu. Kalau tidak, kamu akan celaka. Ternyata Jiang Xiaoxiao demi nama baiknya sendiri. Begitu katanya keluar, dulu Jiang Xiaoxiao tidak punya banyak teman. Jadi dia dekat dengan Tuan Muda Gu, masuk ke lingkaran sosialita. Pramuniaga di sini juga begitu. Kenapa kalian bisa masuk? Ah, sudahlah. Jangan bicara soal ini lagi. Meski aku memang bertunangan dengan Huo Jian. Tapi di zaman sekarang, dia suka sepupuku itu wajar saja. Betul juga, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau begitu, aku bisa mengalah untuk kalian. Kenapa harus selingkuh?
Kalau tidak ibuku pagi-pagi buta, melihat kalian berpakaian tidak rapi. Ah, kenapa aku bicara ini? Maling teriak maling, benar-benar lucu. Adik, ada yang kamu sukai? Anne, aku akan membelikannya untukmu. Tidak usah, Jen. Kamu belum pernah beli seumur hidup barang mewah sebagus ini kan? Tidak apa-apa, pilih saja sesukamu. Aku yang bayar, Ken. Ya, aku memang belum pernah melihat barang mewahan, jadi aku tidak sukain. Ayo pergi. Maafkan aku, Anne. Kamu baik-baik saja kan, Anne? Oh, aku baik-baik saja. Kami yakin baik-baik saja, kan? Tidak apa-apa, ayo pergi. Maafkan aku, Ken. Barusan toko kehilangan sepasang kancing manset pria lain. Bisakah kamu bekerja sama untuk diperiksa, Anne? Apa maksudmu dengan ini, Anne? Kamu mencurigaiku, Anne? Kalau begitu semua orang di sini juga dicurigain. Kita bekerja sama untuk diperiksa. Orang lain sudah membuka tas merekam, hanya dia yang lambat, Yan. 80% dia pencurinya. Lihat saja pakaiannya, aura kemiskinan terpancar. Mana mampu membeli barang semacam ini, Jen? Mungkin saja timbul niat jahat Shen. Adik di rumah kita, kamu bisa mengambil barang apapun sesukamu. Ini di luar Shen, kamu tidak bisa begituan. Xiao Xiao, kamu terlalu baik hati, membiarkan dia menggoda tunanganmu. Untung pasangan brengsek itu batalan. Baru kamu mendapat jodoh sebaik Tuan Muda Gun. Bukan hanya pencurian, tapi juga merebut suami kakaknya sendiri, Ren. Berhubungan dengan iparnya sendiri, Ren. Benar-benar moralitas menurun. Asisten Tang, tolong bantu aku melakukan sesuatu, Gen. Ternyata benar kamu. Bagaimana mungkin? Ternyata benar kamu. Bagaimana mungkin? Pramuniaga tadi membantu aku bangkit, lalu memasukkannya ke tasku. Kamu pencuri itu. Lapor polisi. Dia harus dihukum. Dia pencuri ulung, berani mencuri di toko ini? Pasti adikku lupa membelinya. Adik, belikan saja. Kalau tidak bisa, aku yang bayar. Bukankah tokomu ada CCTV? Mari kita periksa rekaman. Hanya staf internal yang bisa melihat. Sekarang buktinya jelas. Masih mau menyangkal? Tidak apa, pakai kartuku saja. Gu Yunan begitu murah hati. Memberi kartu tambahannya pada Jiang Xiao. Begitu pembayaran berhasil, Jiang Yuan seumur hidupnya akan dicap sebagai pencuri. Silakan gesek. Nona Jiang tak perlu terburu-buru. Jika CCTV tidak terlihat, lapor polisi saja. Siapa yang menyentuh kancing lengan itu, pasti meninggalkan sidik jari. Polisi akan memberi keadilan. Ini urusan kami berdua, saudara. Kenapa kamu ikut campur? Dia boleh ikut campur. Aku bersedia menunggu polisi datang untuk membuktikan kesucianku. Cepat gunakan kartuku untuk membayar. Sistem pembayaran telah terkunci. Jangan coba menggesek kartu. Apakah kartunya macet? Permisi, saya Zhao Yan, manajer pusat perbelanjaan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kepada kalian berdua, siapa yang melakukan ini harus berani mengakuinya. Jangan tunggu aku memeriksa rekaman. Manajer, Bodoh sekali kalian menyinggung orang penting sampai aku harus membersihkan masalah ini. maaf manajer, kami juga terpaksa semua atas perintah Nona Jiang. Manajer Zhao, beri kami kesempatan lagi. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan, tolonglah. Kalian berdua sangat merusak citra merek kita. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakan kalian. Kalian sudah di blacklist. Lagi pula kalian merusak citra perusahaan kita. Bersiaplah menghadapi tuntutan hukum. Manajer, lihatlah demi mukaku. Mukamu, apa mukamu ada harganya? Pacarku adalah Gu Yunan. Jadi hanya pacar ya? Melihat sikapmu, kira-kira kau tuan rumah keluarga Gu. Aku akan telepon pacarku. Seluruh gedung ini milik keluarga Gu. Aku akan minta dia memecatmu. Halo sayang. Aku sedang berbelanja di sini. Ada sedikit perselisihan kecil. Aku ingin menyelesaikannya dengan damai. Tapi manajer ini terus mempermasalahkanku. Sayang, cepat datang dan bantu aku melampiaskan kemarahan. Berani-beraninya mengganggu gadisku. Tunggu sebentar, aku akan segera datang. Tuan Muda Gu mungkin belum tahu kartumu telah diblokir. Apa? Kenapa kartuku diblokir? Diblokir oleh paman keduamu. Kartuku diblokir oleh paman kedua asisten Tang. Jelaskan dengan jelas. Kamu belum tahu Nona Jiang di luar sana menggunakan nama keluarga Gu bergaya sombong, membentuk kelompok. Setelah Tuan Huo tahu, dia sangat marah. Dia menyuruhmu untuk merenung, sampai kamu bisa menahan diri dan mengendalikan orang-orang di sekitarmu, barulah kembali ke perusahaan. Jiang Xiao, apa sebenarnya masalah yang kau timbulkan di luar sana? Bisakah kau tenang sedikit? Aku tidak melakukan apa-apa. Cukup. Tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Sekarang kartu juga sudah diblokir. Aku tidak perlu ke grup lagi. Kamu puas kan? Benar-benar tidak berguna, hanya bisa membuat masalah. Jangan ganggu aku untuk sementara waktu. Sekarang apa muka kamu masih ada? Gedung ini memang milik keluarga Gu, tapi bukan milik Tuan Muda Gu. Ini milik Tuan Gu kedua. Mulai sekarang Nona Jiang, kamu masuk daftar hitam. Dilarang berbelanja di gedung ini. Silakan pergi. Kalian tunggu saja. Sepasang kancing manset itu bernilai puluhan ribu. 2 pelayan toko itu pasti akan masuk penjara. Mencelakai orang lain pada akhirnya mencelakai diri sendiri. Itu pantas untuk mereka. Benar, itu pantas untuk mereka.
Huojian, aku sangat senang hari ini. Aku traktir kamu makan malam. Baiklah, Kupikir malam ini sudah pasti akan menelan pil pahit. Untung saja Huojian menemaniku. Dia cukup tenang, baru bisa sampai sejauh ini. Dengan dia di sini, benar-benar membuat orang merasa tenang. Bu, Yun-an bahkan tidak mau bertemu denganku. Tapi aku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Semua salah Zhang Yuan yang sialan itu. Kalau dia mengakui kesalahannya dengan patuh, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Malahan sekarang Gu Yunan menyalahkanmu. Begini, kamu tidak bisa tinggal di sini. Pergilah cari Gu Yunan, minta maaf padanya dengan baik-baik. Mengakui kesalahan secara sukarela. Apakah ini bisa berhasil? Tapi sekarang Gu Yunan, dia tidak mau bertemu denganku. Paman keduanya, apakah kamu kenal Tuan Huo kedua? Tuan Huo kedua tidak kenal Yun-an juga belum pernah bertemu. Ayahnya jarang membicarakan tentang Tuan Huo kedua. Hanya tahu bahwa dia mengikuti nama keluarga ibunya. Huo ayahnya sekarang 50 tahun lebih. Paman keduanya mungkin sudah 45 tahun. Oh iya, waktu masih muda, paman keduanya pernah terluka karena cinta. Sepanjang hidup ini dia tidak akan menikah lagi. Kalau begitu, kamu suruh Yun-an menjembatani, kita beri hadiah padanya. Bu, apa yang kita punya yang berharga yang bisa menarik perhatiannya? Kita kirim saja Zhang Yuan, gadis itu. Apa, Bu? Apakah ini bisa... Tidak ada pria yang bisa menolak wanita muda dan cantik. Zhang Yuan itu cantik. Pria pasti suka. Keluarga Gu sedikit orang yang berkuasa adalah paman keduanya. Jika kita bisa membujuk pamannya, semua akan menjadi milikmu dan Yun-an. Bagaimana jika pamannya tertarik pada Zhang Yuan, lalu mereka punya anak? Bukankah tidak ada urusan Yun-an lagi? Aduh, anak bodoh. Keluarga besar seperti keluarga Gu, mana mungkin mau wanita bersuami. Lagi pula ini dianggap selingkuh dalam pernikahan. Bukti sudah di tangan kita. Dia hanya akan tidak disukai kedua belah pihak. Kita akan naik dengan menginjaknya. Kenapa kamu datang ke tempat kerjaku? Soal kemarin adik adalah salah kakak. Hari ini aku ingin mengajakmu makan untuk meminta maaf. Tidak kusakit. Itu obat bius. halo, ada hadiah. Katanya Tuan Muda Gu menghabiskan banyak uang, banyak tenaga untuk memilih dengan hati-hati. Tolong lihat sebentar. Dia bilang dia tahu kesalahannya. Ke depan pasti akan menjaga diri. Omongannya lebih manis daripada nyanyian. Kalau begitu, aku akan melihat hadiah apa itu. Tuan Muda Gu masih menunggu di Ziwan. Suruh dia pulang, tidak mau bertemu. Tuan Ho bilang dia akan melihat hadiahnya. Tuan Muda Gu, silakan pulang dulu. Tapi aku belum bertemu paman kedua. Ketika Tuan ingin bertemu denganmu, pasti akan bertemu. Jika tidak mau bertemu, kamu tahu konsekuensinya. Apakah Tuan Ho khawatir tentang Nona Jiang? Tidak, hadiah dari Gu Yunan. Tuan Ho sudah dibawa ke kamar tidurmu. Ini instruksi khusus dari Tuan Muda Gu. Apa ini? Begitu misterius. Kenapa bisa jadi Zhang Yuan? Cukup tarik pelan-pelan. Siapkan pakaian untuknya. Cepat sedikit. Di dalam kotak itu adalah Nyonya baik. Ini di mana? Kamu sudah bangun. Siapa itu? Aku tidak tahu ini di mana. Saat ini aku ingin pulang. Aku adalah paman keduanya. Mereka berdua bekerja sama, menjualmu padaku. Menjualku padamu. Aku sudah menikah. Bagaimana bisa diberikan pada pria lain? Lagi pula paman kedua Gu Yunan usianya lebih dari cukup untuk jadi ayahku. Aku tidak suka memaksakan kehendak. Jika kamu bersedia mengikutiku, aku jamin kamu akan memiliki kemewahan tanpa batas. Aku tidak mau. Dia meremehkanku, menganggapku tua. Aku adalah, mungkin kamu tidak tahu, aku sudah menikah. Dan hari ini aku tidak datang dengan sukarela. Aku pingsan setelah dibius. Bukan karena aku ingin datang, aku tahu kamu orang baik. Bisakah kamu melepaskanku? Suamimu itu satpam. Berikan aku alasan untuk meninggalkan semua kemewahan ini demi dia.
Suamimu itu satpam. Berikan aku alasan untuk meninggalkan semua kemewahan ini demi dia. Tidak mungkin aku bilang aku membencinya karena tua. Aku takut bos besar marah, lalu membunuhku. Dia masih muda dan bersemangat. Fisiknya bagus. Tinggi dan tampan. Perut 8-pack. Anak yang akan dia lahirkan denganku nanti. Pasti sangat tampan. Apa yang terjadi padamu? Butuh bantuan. Hei, jangan mendekat. Oh, Kamu menginginkan tubuhnya. tuanku kedua ini sudah tua. Masih tidak tahu malu. Masih terus bertanya. Menginginkan. Aku sangat-sangat menginginkannya. Setelah tidur dengannya sekali. Sekarang aku selalu melihat wajahnya dalam mimpi membelai otot perutnya. Setelah tidur dengannya sekali. Sekarang aku mimpi membelai otot perutnya. Baik, aku mengerti. Kamu bisa pergi. Benar-benar bisa pergi. Hmm, Terima kasih banyak. Kamu orang yang sangat baik. Aku berharap kamu rezeki sebanyak lautan panjang umur. Terima kasih. Terima kasih. dia diracuni hari itu. Pusing-pusing. Masih ingat, aku punya 8 pack otot perut. Hal ini berhasil. Tunggu saja Guyunan datang untuk menikahimu. Menurutmu tanggal berapa cocok untuk pernikahan? Kenapa kamu datang? Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan berbuat sembarangan. Aku memberitahumu. Aku akan melapor polisi. Aku akan membuatmu masuk penjara. Lapor saja. Laporkan saja. Kau dan paman ilegal menduduki warisan orang tuaku. Masih membawaku ke ranjang pria tua kan? Jiang Shoxiao sekarang akan menikah dengan keluarga kaya kan? Kalian juga tidak mau skandal ini menyebarkan Kau. Tenanglah, tenang. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kita berpisah jalan masing-masing. Jika kalian berani begini lagi, kalau tidak aku akan melawan. Sampai mati ya. Tenanglah, tenang. Jangan ada yang mengusikku lagi. Jiang Yuan. Kenapa minum banyak sekali? Aku tidak minum. Kenapa menangis? Aku ingin memelukmu. Peluk-peluk. Huojian, aku sangat suka padamu. Biarkan aku melepas bajumu. Aku ingin mandi bersama. Lepas, aku suruh kau lepas. Tubuh ini sudah lama ingin ku pegang. Bentuk tubuh bagus sekali. Punya kau lebih besar. Akhirnya bisa menyentuh. Akhirnya bisa menyentuh. Akhirnya bisa menyentuh. Lalu apa? Menciummu. Dia seberani itu. Bagaimana aku bermimpi, memimpikan seorang pria tampan mandi bersama dengannya. Langsung ku lepas pakaiannya, memegang otot dadanya, otot perut, otot bisep. Apa yang terjadi selanjutnya? Tidak ingat. Siapa yang meninggalkan bekas merah ini? Ternyata itu bukan mimpi. Memang Huojian yang membawaku mandi. Aku mengambil kesempatan untuk menyentuhnya, menarik bajunya dan memaksanya berciuman denganku. Padahal cuma seorang satpam. Kalau katanya anak kaya, aku percaya. Padahal cuma seorang satpam. Kalau katanya anak kaya, aku percaya. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Aku juga mau tanya kamu semalam. Aku cuma mau menutupimu dengan selimut. Tidak disangka, kamu terus menarikku. Minta aku menemanimu tidur. Kamu juga bertanya padaku ya. Ingatanku tentang semalam, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak sengaja. Itu kalau tidak sengaja saja begitu. Kalau sengaja bisa gawat.
Kalau sengaja bisa gawat. Ini benar-benar memalukan sekali. Bekas merah di tubuhnya, benar-benar aku yang buat semalam. Pakaian yang dicuci semalam harus dijemur. Tidak ada tempat di balkon, jadi aku mengambil pakaianmu. Mau kuletakkan di mana? Taruh saja di situ. Apakah Huo Jian harus sebaik ini? Rasa sebagai suami yang mematikan ini benar-benar membuat orang jatuh hati. Sepertinya hidup bersamanya seumur hidup juga tidak buruk. Kenapa belum datang juga? Kakiku sudah hampir mati rasa berjongkok. Akhirnya datang juga. Kenapa paman ini berjongkok di sini? Tampaknya kasihan sekali. Lebih baik aku bagi sedikit makananku, paman ini untukmu makan. Paman ini untukmu makan. Aku bukan pengemis. Aku kesini mencari anak laki-lakiku dan menantuku. Maafkan aku. Tidak apa-apa, uangku dicuri. Dan ini pertama kalinya aku ke ibu kota, handphoneku juga hilang. Jadi aku mencari tahu sepanjang jalan sampai di sini. Kalau begitu begini saja. Sekarang aku tidak ada urusan. Bagaimana kalau kamu ceritakan padaku? Siapa nama anakmu? Aku akan membantu mencarinya. Anakku bernama Huo Jian, menantuku bernama Zhang Yuan. Huo Jian? Anakmu bernama Huo Jian. Jadi kamu ayahnya Huo Jian. Waduh, celaka. Dia ternyata ayahnya Huo Jian barusan. Aku mengira dia pengemis. Setelah paman membersihkan diri, ternyata sangat bersih, tidak terlihat seperti orang susah. Namun harus diakui, gen keluarga Huo sangat kuat. Tampan gen keluarga Huo sangat kuat. Tampan Sebenarnya ini semua salahku. Aku yang merugikan Zian. Setelah dia meninggalkan militer, dia harus merawat tubuh tua ini yang terbaring di rumah sakit dan juga meminjam banyak uang untukku, berhutang banyak sekali. Kami benar-benar tak punya pilihan. Baru ingat pernikahan dengan keluarga Jiang. paman maafkan aku. Jika Zian menikahi Jiang Shaoxiao sepupuku itu, hutang kalian pasti akan lunas. Benar-benar maaf. Tidak. Aku justru bersyukur dia menikahimu. Budi ini memang penting, tapi kebersamaan suami istri lebih penting lagi. Menurutku kamu sudah sangat baik. Aku sangat suka. Hanya saja keluarga kami sudah jatuh, membuatmu menikah dan ikut menderita. Namun keluarga kami tidak akan membiarkanmu dirugikan. Ini peninggalan ibunya. Seharusnya bernilai. Kalau kalian menghadapi kesulitan nanti, ini bisa membantu kalian melewati masa sulit. Paman Huo, aku tidak bisa menerimanya. Ambillah, segera simpan. Terimalah, kamu kan calon menantu kami. Terima kasih Paman Huo Jian. Ayah, kenapa dia ada di sini? Melihat situasinya agak aneh. Bukannya kamu di kampung? Ngapain ke sini? Nggak bisa, aku harus cepat mikir cara dapat. Kamu sudah nikah di kota. Aku cuma kakek tua di rumah. Gitu aja bosen. Aku datang jauh-jauh cari kamu. Kamu masih enak ngomong. Lihat gayanya bapak sama anak ini ada yang aneh. Aku datang jauh-jauh cari kamu. Kamu masih enak ngomong. Aku keluar beli buah dulu. Ngapain bikin ribut? Aku ngapain bikin ribut? Boleh kakekmu ngetes cewek itu? Nggak boleh aku. Lihat-lihat cewek ini. Aku lihat cewek ini oke. Sifatnya baik lagi. Cantik pula. Cocok banget sama kamu. Menurutku dia bisa jadi nyonya besar di keluarga kita. Ya udah. Aku sama kakek ada perjanjian setahun waktu. Kalau Zhang Yuan nggak minta cerai, nggak benci aku, baru bisa umumkan resmi. Aduh, kakekmu itu keras kepala dan kolot sekali. Sudah zaman apa sekarang masih mau pakai identitas rahasia, ujian. Menurutku sih langsung kasih mas kawin 100 juta, lalu nikahi dia. Itu baru benar. Gadis baik begitu setiap hari. Sudah. Sekarang cepat pulang ke desa. Jangan di sini lagi, pergi. Hei jangan, aku baru datang.
Aku cuma tinggal 2 hari lalu pergi. Cepat pergi kau. Hanya 2 hari saja. Yuan sudah kembali. Zian, cepat cuci buah-buahan. Tidak usah, biar aku saja. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi, biarkan saja. Ngapain lihat-lihat aku, cepat pergi dong. Biar aku saja. Bocah ingusan masih berani melawan ayahnya. Kamu masih terlalu muda. Ini surat diagnosaku. Ternyata Paman Huo sudah sakit separah ini. Paman Huo, Jangan berisik. Kalau aku tidak mau membuat Zian khawatir tentang kondisi tubuhku lagi, umurku sudah sebesar ini. Aku sudah cukup hidup. Dokter bilang padaku, aku hanya punya lebih dari 2 bulan lagi untuk hidup. Aku ingin di hari-hari terakhirku, keluarga kita bisa hidup rukun. Paman Huo tenang saja. Hubunganku dengan Zian sangat baik dan juga stabil. Kesehatanmu yang penting. Kalau begitu aku tenang, tapi kalung ini sudah kau terima. Kenapa masih memanggilku paman? Haruskah kau mulai memanggil ayah? Kenapa masih memanggilku paman? Haruskah kau mulai memanggil ayah? Huo, ayah. Anak yang baik. Sekarang satu-satunya keinginan ayah adalah melihat kalian berdua hidup rukun sebagai suami istri, hidup bahagia. Pasti akan seperti itu. Kalau begitu aku puas. Tapi tidak memberitahu Zian benar-benar bisa ya? Tidak apa-apa. Tentang masalah ini, kamu harus merahasiakannya untukku ya. Iya. Malam ini aku tidur di mana? Kamu tidur di sofa? Aku tidur di sofa. Kalian berdua sudah menikah. Kalian tidak tidur bersama? Kami berdua sudah menikah. Tentu saja tidur bersama. Iya kan sayang? Bocah nakal, ayahmu ini sudah susah payah membantumu dengan sepenuh hati. Jangan bicara sembarangan. Paman, malam ini Anda tidur di kamar tamu. Paman, malam ini kamu tidur di kamar tamu? Kalau begitu sibuklah. Aku mau tidur, pergi tidur. Bukankah kita pernah tidur bersama sebelumnya? Lalu kenapa kalau tidur bersama ayahmu susah payah datang? Kita tidur seperti ini dulu. Bukan, kenapa? Karena dia sudah tidak lama lagi. Aku harus memenuhi keinginannya yang terakhir. Bukankah aku sudah bilang ayah jarang datang? Kita harus berpura-pura baik di depannya. Oh, gelang ini, aku tidak bisa menerimanya. Jika kakek memberikannya padamu, simpan saja. Keluargamu mengalami hal penting. Tapi gelang ini tidak dijual. Pasti ada arti penting. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku dan Huo Jian hanya suami istri sementara ini. Ini tidak seharusnya ada di tanganku. Jika sudah diberikan padamu, berarti itu milikmu. Aku mau cuci muka dulu. Aku akan menjaganya untukmu dulu. Kenapa tidak bisa tidur? Di samping ada pria tampan. Benar-benar menyiksa. Dia sangat percaya padaku. Merasa aku tidak akan macam-macam. Tapi aku juga pria normal. Dia sengaja menyiksaku. Sudahlah, mandi air dingin saja. Kenapa tidak ada suara lagi? Dia sudah tidur pelan-pelan. Aku juga mau tidur. Hei anak, katakan yang sebenarnya pada ayah, harus jujur ya. Apa kamu tidak bisa? Ini apa yang kau omongkan? Aduh, apa karena aku baru punya kamu di usia hampir 50, waktu itu kualitasnya kurang bagus, jadi membuatmu tidak... Diam. Aduh, sepertinya aku harus cari cara lagi. Hei. Orang tua ini sepanjang hari, apa sih yang dipikirkannya? Dingin sekali. Kamu tahu siapa aku? Kamu suamiku? Ternyata dia tahu semuanya suami. Panggilan ini juga bagus. Bawa ini ke gedung Gusi
Di resepsionis bilang kamu dari Hotel Wanzong. Mereka akan membawamu naik. Baik, manajer. Kamu, Ternyata Guyunan dia dan Jiang Shaoxiao bekerja sama mengirimku ke ranjang tuanku kedua. Aku Manajer bilang padaku, taruh barangnya di sini untukmu. Kalau begitu aku pergi dulu. tunggu dulu. Mau apa kamu? Aku panggil orang. Jangan buru-buru pergi. Jangan buru-buru pergi. Aku belum periksa barangnya. Waktu mengirimmu pada paman kedua, aku terus merasa bersalah. Kemudian dengar dia belum menyentuhmu, lalu melepaskanmu hari ini. Ini kesempatan dari surga untukku. Tolong, ada orang atau tidak? Hari ini ada gadis kecil datang. Dia ditahan di kantor oleh Tuan Mudagu. Katanya dia adik dari pacarnya, adik iparnya secara nominal. Dia berani bertindak sembarangan. Benar-benar keterlaluan. Siapa suruh dia Tuan Mudagu? Siapa yang berani ikut campur urusannya? Kalian sedang apa? Tuan Mudagu menahan seorang pelayan hotel di dalam kantornya. Katanya itu adik iparnya. Ah, begitu saja pergi, kamu pakai jas bermerek, jam tangan senilai jutaan di tanganmu. Kalau pergi begitu tidak ketahuan? Coba membutuhkan ke? Ah, nenek moyang, ini pasti ketahuan. Orang itu siapa? Tidak kenal, hanya tahu orang di sebelahnya putra sulung keluarga He. Ah, sudahlah, tidak peduli. Berhenti. Kenapa kamu datang? Tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kamu pergi dulu. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Di mana satpamnya? Untuk apa grup Gushi memelihara kalian? Aku kan putra sulungku, pewaris keluarga Gu. Kamu selesai. Ayo pulang. Apapun yang terjadi nanti, aku akan bersama Huojian maju mundur bersama. Kalian istirahat dulu di ruang istirahat, masalah kali ini cukup besar. Aku masih harus menyelesaikannya. Ayo pergi. Kalian duduk sini dulu dan istirahat sebentar, asisten Tang segera datang. Pakaiannya terlihat dari bahan berkualitas tinggi, semua dibuat dengan tangan. Biaya kerajinan ini saja sudah luar biasa. Huojian, lihatlah pakaimu ini, lalu lihat jam tangan ini, dan sepatu kulit ini. Apa kau merasa pantas memakainya? Kamu hanya naik jabatan dari satpam menjadi pengawal pribadi. Kok sudah berpakaian begitu bagus lagi pula? Bukankah sekarang kamu seharusnya berada di sisi asisten Tang? Kenapa muncul di sini pada jam seperti ini? Jangan-jangan... Sebenarnya aku... Kenapa kamu bisa ada di sini? Pakaian dan jam tangan yang aku berikan padamu, apakah kamu suka? Kalau suka, aku akan memberimu beberapa set lagi. Kamu terlihat sangat tampan memakainya, baru pantas berdiri di sampingku, Nona ini. Paman kedua, aku datang untuk membantu kamu, hanya perlu mengikuti kata-kataku. Aku adalah putri keluarga Gu, adik perempuan. Gu Yunan, Gu Huan, Huojian adalah pengawal pribadiku. Siapa kamu? Apakah kalian saling kenal baik? Huojian, apakah aku mengenalmu dengan baik? Melihat kedekatan mereka, pasti ada sesuatu yang istimewa. Jika dia bisa mendapatkan perhatian dari putri keluarga Gu, lalu apa artinya aku baginya? Lalu siapa dia? Dia adalah istriku. Soal insiden pemukulan terhadap Tuan Mudagu hari ini itu tanggung jawabku, tidak ada hubungannya dengan dia. Seorang pelayan rendahan. Bagaimana bisa pantas untuk tuan kedua Gu? Jelas-jelas dia itu gadis kecil yang ingin memanfaatkan hubungan. Ini adalah masalah kakak brengsekku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku yang akan mengambil keputusan ini. Tidak akan mencari masalah dengan kalian. Kalau begitu, terima kasih Nona Gu. Nona Gu benar-benar orang baik. Nona Gu benar-benar orang baik. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin memelukmu. Oh, kenapa tiba-tiba ingin memelukku? Kenapa kamu tidak menangis hari ini? Kenapa harus menangis? Apa kamu tahu sebuah pepatah anak yang menangis akan mendapatkan permen? Kalau kamu tidak menangis, tidak bicara, bagaimana aku bisa tahu kamu terluka? Setidaknya biarkan aku menghiburmu. Hari ini kamu pasti sangat takut ya. Aku datang terlambat. Tidak.
Kamu tidak tahu aku saat itu aku terus berpikir, kalau memang tidak bisa, aku akan mati bersamanya. Untung kamu datang tepat waktu, Huojian. Huojian, Aku tahu kamu itu gadis yang keras kepala, tapi sekarang sudah berbeda. Kamu tidak sendirian, aku adalah suamimu. Kamu ingin mati bersamanya, tetapi jika kamu mati, bagaimana dengan aku? ini pertama kalinya ada orang berkata, jika kamu mati, bagaimana dengan aku? Dia berkata, aku tidak sendirian. Baiklah, jika aku menghadapi masalah di masa depan, aku akan langsung mencarimu. Nanti saat itu tiba, jangan anggap aku terlalu bodoh ya. Kamu bisa merepotkanku, itu adalah kehormatanku. Hidangan sudah lengkap, ayo mulai makan. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu aku menghadiri reuni sekolah. Aku dengar kamu sangat membutuhkan uang dan sedang mencari pinjaman dari mana-mana, jumlahnya cukup besar, benarkah? Iya, kamu sudah tahu semuanya. Lalu kenapa tidak memberitahuku, katakanlah masih kurang berapa? Aku masih kurang banyak. Katakanlah masih kurang berapa? 800.000. Masih kurang banyak, ini investasi gagal. Bukan iya. Suamiku, ayahnya operasi sebelumnya, butuh banyak uang. Lalu aku pinjaman rentenir. Tapi aku susun susah. Sudah dapat 200.000. Sekarang kurang 800.000. Kakak senior, kalau mau pinjamkan aku sekarang bisa langsung tulis surat utang. Aku janji, pasti kerja keras. Cepat 5 tahun. Lambat 10 tahun. Pasti bayar kembali, boleh? Kamu menikah? Iya, kakak senior. Uang ini buatku sangat penting. Kalau bersedia pinjamkan aku tak tahu harus bilang apa. Ah, astaga. Itu kan istrimu makan berdua. Ada yang mencurigakan. Uang ini sangat penting bagi saya. Jika Anda bersedia meminjamkannya, saya tak tahu harus berkata apa. Dia begitu penting bagi Anda, sampai Anda rela meminjam ke sana-sini untuk melunasi utangnya? Dia orang yang sangat baik. Dia dapat diandalkan dan pekerja keras. Dan hari ini saat saya dibully oleh putra sulung keluarga Gu, Anda tak tahu, dia sendirian masuk ke kediaman keluarga Gu tanpa rasa takut dan menghajar putra sulung keluarga Gu itu, lalu menyelamatkan saya. Meski kami menikah kilat, saya ingin terus bersamanya. Sepertinya gadis kecil ini sangat berbakti dan sangat percaya pada Anda. Anda benar-benar beruntung. Tapi jangan bilang Anda masih belum melupakan Wange. Oh iya. Bagaimana dengan harta karun Guyunan? Dia tidak menyakiti Anda kan? Tidak. Lagi pula, suamiku sudah menghajarnya untukku. Keluarga Gu sangat pengertian. Mereka tidak mengejar masalah ini. Mungkin juga karena Guyunan memang tidak punya alasan. Pengertian masuk akal. Guyunan di industri ini terkenal karena temperamennya yang kasar. Jika suami Jiang Yuan benar-benar memukulnya, bagaimana mungkin bisa keluar dari grup Gushi dengan selamat? Ada apa kakak senior? Oh, lalu kamu dan Huozian bisa pergi begitu saja tanpa cedera? Bukan hanya itu. Pekerjaan suamiku juga tidak terpengaruh. Kalau tidak, aku benar-benar merasa sangat malu. Yang penting dia tidak terseret masalah. Huozian ini luar biasa ini. Kakak senior, kamu benar-benar mau meminjamkan uang padaku? Aku tidak akan mengganggu apapun kan? Tenang saja, uang sejumlah ini masih aku punya, jangan khawatirkan aku. Sayang. Tagihanku tidak perlu dilunasi pria lain. Tagihanku tidak perlu dilunasi pria lain. Kenapa tidak diperkenalkan? Ini kakak seniorku. Dia 2 angkatan di atasku, namanya Lu Fei. Kakak senior sangat hebat, dia genius desain. Ini adalah suamiku, Huojian. Ngomong-ngomong Tuan Huo, apa pekerjaanmu? Satpam, sekarang jadi pengawal pribadi. Sangat hebat. Sayang, kenapa menolak cek? Kakak senior sudah setuju tadi 5 atau 10 tahun.
kita bisa melunasinya perlahan. Aku takut orang-orang itu menyusahkanmu. Jadi kamu khawatir padaku? Jangan takut. Asisten Tang meminjamkan gajiku di muka. Tenang saja, mereka takkan berbuat apa-apa padaku. Oh, siapa yang khawatir? Kalau tak ada hal lain, aku bawa istri pulang dulu. Sampai jumpa, senior. Terima kasih, senior. Kurasa Huo Jian tak seperti satpam. Sikapnya begitu luar biasa, bahkan aku tak bisa menandinginya. Zhang Yuan polos. Jangan sampai dia tertipu, aku harus menyelidikinya. Senior. Zhang Yuan, aku ada hal penting untuk dibicarakan. Apa kamu tak merasa Huo Jian mencurigakan? Tidak. Menurutku dia baik. Menurutmu, dia seperti satpam? Baik cara bicara, gaya berpakaian, maupun karakternya, tak seperti anak dari keluarga miskin. Zhang Yuan, aku juga takut kamu tertipu. Senior. Dia cuma tampan. Kalau bukan orang biasa, lalu apa? Playboy yang coba merasakan hidup sederhana? Mustahil. Kamu tahu sendiri, Zhang Shaoxiao ingin menikah dengan orang kaya. Kalau Huo Jian benar-benar kaya, untuk apa Zhang Shaoxiao melakukan hal itu? Aku tak bisa memastikan identitasnya, tapi dia pasti bukan orang biasa. Zhang Yuan, aku juga takut kamu tertipu. Zhang Yuan, aku juga takut kamu tertipu. Kakak senior, aku tahu kamu khawatir padaku. Tapi pikirkanlah menipu orang. Dia pasti menginginkan sesuatu. Aku ini miskin. Tidak ada yang bisa ditipu dariku. Kamu tidak bisa lebih waspada? Aku percaya padanya. Dia tidak akan menipuku. Baiklah. Biarkan aku yang melakukannya. Aduh, Xiao Zhang, kamu sudah kembali. Kamu sudah lelah seharian. Cepat masuk dan berbaring main ponsel sebentar. Nanti tunggu anak itu pulang dan masak. Aku lihat ayah seperti ini. Huo Jian bukan dari keluarga miskin. Lalu apa? Tidak mungkin bekerja sama dengan ayahnya sendiri. Berkelompok menipu orang kan? Dan mereka berdua juga sederhana, memasak dan membersihkan. Tidak ada masalah. Ayah, bukankah aku sudah bilang, kamu hanya perlu menjaga kesehatanmu. Pekerjaan ini biar aku yang lakukan. Pekerjaan kecil ini masih bisa kulakukan. Biarkan aku saja. Cepat masuklah. Kalau begitu aku masuk untuk mengubah rencana. Aku akan kembali membantumu nanti. Taruh ini di mana saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak ini. Ayah. Anak, malam ini aku melihat seorang pria berbicara dengan istrimu di bawah. Katakan yang sebenarnya, apakah dia saingan cintamu? Bisa dibilang iya. Masih bisa dibilang iya. Kamu nggak khawatir ya? Jangan sampai nanti istrimu dibawa kabur orang. Kamu nggak tahu apa-apa. Pikirkan cara menahan hati istrimu. Kalau dibandingkan sekarang aku bodyguard Lu Fei itu anak orang kaya, musuh terlalu kuat. Apa yang harus dilakukan? Apakah hanya ada satu cara? Dia ini sedang apa sih? Aku raba diam-diam. Seharusnya nggak masalah kan? Sepertinya rencanaku berhasil. Wah, otot dadanya, perut six-pack-nya, pasti sangat kuat daya ledaknya. Rencana godaan ini ternyata berhasil. Si Lu Xuezhang itu pasti lemah. Mau nggak mandi dulu? Oh iya. Ini kartu ini untukmu. Password 6 angka 0. Buat apa ini? Aku kan baru naik jabatan dan gaji naik. Sekarang gajiku 22.000 per bulan. 1 juta akan dipotong perusahaan untuk asisten Tang. Sisanya 2.000 untuk belanja sayur. Keperluan rumah, sisanya 1 juta dikirim ke sini. Serahkan padamu untuk disimpan. Tidak boleh uang hasil jerih payahmu simpan sendiri? Kenapa? Kamu tuan rumah di sini. Tentu saja kamu yang menyimpan uang ini. Pria ini cukup perhatian pada keluarga ya? Oh. Kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu. Besok kamu harus bekerja. Kita istirahat dulu saja. Baik. Besok kamu harus bekerja. Kita istirahat dulu saja. Ngomong-ngomong. Kamu tidak pernah menipuku kan? Kenapa tanya begitu? Tidak apa-apa. Jadi kamu pasti tidak ada yang kamu tipuku kan? Iya. Aku memang tidak pernah menipumu. Ayo tidur. Baik. Ada beberapa kebohongan kalau tidak mulai saja. Kalau sudah mulai, berusahalah membohongi seumur hidup.
Tuan, ada masalah di pasar luar negeri, tiba-tiba akun rugi miliaran, mungkin butuh kamu datang sendiri. Baik, aku mengerti. Aku pesan penerbangan tercepat, nanti jemput kamu dengan mobil. Baik. Sudah malam begini, siapa yang nelpon kamu? Asisten Tang, ada perjalanan dinas ke luar negeri memintaku ikut. Oh, begitu ya, pekerjaan penting. Pergilah. Ingatlah, jangan tanggung sendiri. Percayalah pada suamimu, mengerti. Aku pergi dulu. Hati-hati ya. Bagaimana? Luka di wajah Nona Jiang sudah tidak apa-apa. Hanya saja kecelakaan itu menyebabkan dia ada tanda-tanda keguguran dini anak dalam perutnya. Mungkin tidak bisa diselamatkan. Tidak boleh, anak ini sangat penting. Kamu harus berusaha untuk menyelamatkannya. Aku juga tak berdaya, usia kandungannya terlalu dini. Ditambah lagi perutnya terbentur. Meski dipaksakan untuk menjaga, tak akan bertahan lama. Guyunan penuh pikiran licik. Jika aku kehilangan bayi ini, dia mungkin akan meninggalkanku. Jangan takut, jangan takut. Apa yang harus aku lakukan? Jangan takut, Ibu ada di sini. Tenanglah. Meski harus melakukan apapun, Ibu akan membuatmu menjadi nyonya besar keluarga Gu. Jangan. Besok kamu pulang sebentar, Xiaoxiao akan menikah. Pernikahan Jiang Xiaoxiao. Tanggalnya sudah ditentukan. Setelah Tuan Gagu keluar dari rumah sakit, mereka akan mengadakan pernikahan. Besok teman dan kerabat akan datang ke rumah untuk memberi selamat. Besok kamu tidak ada urusan. Pulang dan bantu di rumah. Aku tidak pulang. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan sekarang. Kau anak kurang ajar. Banyak tamu di rumah. Kau malah enggak pulang bantu. Sudah besarin kau, tapi enggak ada gunanya. Aku kasih tahu, kalau enggak pulang, aku bakal buat keributan di hotelmu. Baiklah, aku pulang bantu, oke? Baru benar. Ini hamil loh. Hai, aduh, dua anak ini awalnya mau tunda dulu. Makanya pakai kontrasepsi. Tapi tubuh Xiaoxiao perutnya memang beruntung. Jadi hamil juga. Tuan Muda Gu dengar langsung mau adakan pernikahan. Bilang enggak boleh mengabaikan Xiaoxiao. Xiaoxiao memang hebat. Yuan punya pacar. Oh, dia sudah menikah sama penjaga pintu. Penjaga pintu? Kebetulan adik ipar ini kerja di grup Gusi. Jadi satpam di sana. Tenang saja, saya nanti kasih tahu kakak iparmu, biar dia naikkan gaji adik iparmu. Kita semua keluarga, saya nggak akan lupa kamu. Xiaoxiao, saya memang dermawan. Yuan, tolong ambil kotak hadiah di ruang teh lantai 2, bawa turun. Baik. Jiang Yuan, aku akan segera menjadi Nyonya Gu. Kamu pasti cemburu sampai gila kan? Aku tidak cemburu. Kalau begitu aku doakan, semoga keinginanmu terkabul. Berhenti, Jiang Yuan. Aku menikah dengan baik. Aku akan segera menjadi orang penting. Sedangkan kamu seumur hidup tidak akan bisa menyusulku. Baiklah. Kalau begitu aku doakan pernikahanmu bahagia selamanya. Lepaskan tanganmu dulu. Lepaskan aku. Anakku, anak perempuanku. Adik, dia mendorongku. Kenapa kamu begitu jahat? Dia masih kakakmu. Dia juga sedang hamil. Aku baru saja mendengar dari Xiaoxiao Jiang Yuan selalu mencemburui dan mengutuknya. Dia hanya iri karena Xiaoxiao menikah dengan baik. Maka dia sengaja membahayakan anak Xiaoxiao. Benar, lapor polisi, tangkap dia. Jiang Yuan, coba jelaskan apa motifmu mendorong orang. Aku tidak mendorongnya. Dia memegang tanganku. Begini. Lalu dia sendiri yang jatuh. Aku tidak mendorongnya. Benar-benar bukan aku. Dia punya anak. Posisinya di keluarga Gu akan semakin kuat. Maksudmu dia untuk menjebakmu. Sengaja membuat dirinya keguguran. Dengan melakukan itu. Untuk apa dia melakukannya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu tidak mau mengatakan alasannya, kan baik. Kalau begitu aku yang memberitahumu. Itu karena kamu cemburu. Apapun yang dimiliki kakakmu, kamu ingin merebutnya darinya. Jadi, kamu cemburu saat itu. Dan mendorongnya tanpa sengaja. Benar kan? Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Sistem keamanan di villa keluarga Jiang sedang diperbaiki. Selain rekaman video pengawasan, semua bukti menunjuk padamu. Jiang Yuan, kamu ditahan. Pihak keluarga Jiang telah memulai proses hukum. Sekarang kamu bisa menggunakan hakmu untuk meminta pengacara. Sekarang kamu bisa menelepon keluargamu.
Huojian, kita bercerailah. Dengan bercerai, aku tidak akan menyeretmu dalam masalah hidupku sudah hancur. Jika kita bercerai sekarang, kamu masih bisa tetap tidak terpengaruh. Apakah kamu memiliki pengacara pilihan sendiri? Tidak ada. Kalau begitu ikuti saja pengaturannya. Aku patuh. Baik, beberapa hari lagi akan ada pengacara yang menghubungimu. Jiang Yuan, ada orang yang datang untuk membayarmu jaminan? Ada orang yang datang untuk membayar jaminanmu, Jiang Yuan. Aku akan membawamu keluar dulu. Kamu pulanglah dulu. Kamu tidak bisa menyinggung keluarga Gu, anak dari Jiang Shaoxiao. Anaknya adalah anak dari Gu Yunan. Sekarang semua bukti menunjukkan bahwa ini perbuatanku. Perkara ini tidak bisa dimenangkan. Aku tidak percaya kalau kamu melakukan ini. Mari kita keluar dulu bersama. Aku akan mencari cara. Suruh humas grup menekan masalah ini. Suruh hacker mencari dalang di balik ini. Masukkan mereka semua ke penjara. Lalu suruh Gu Yunan mencabut gugatan terhadap keluarga Jiang jika tidak dilakukan dengan baik. Suruh dia pergi. Baik, saya segera melaksanakannya. Tapi Tuan, Anda tidak tidur dan istirahat pulang dari luar negeri. Sudah lama tidak tidur. Maukah kembali untuk beristirahat sebentar? Tidak. Saya mau menemani dia. Baik. Aduh, lihat kamu baru-baru ini sudah kurus banyak. Tenang. Saya pasti akan membuatmu gemuk dan putih kembali. Huojian, kapan kamu kembali hari ini? Ya, Lalu apakah kamu juga melihat SMS yang aku kirimkan padamu? ya. Sudah melihat. Bagus kalau sudah melihat. Huojian, besok kita pergi ke kantor catatan sipil. Ambil sertifikat perceraian kita. Aku pikir untuk uang selanjutnya, aku mungkin tidak bisa membantu melunasi utangmu lagi. Tapi jika kamu benar-benar tidak bisa melunasinya, nanti aku lihat berapa banyak yang masih ada padaku. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Bukan. Aku baru saja kembali. Kamu sudah membicarakan ini denganku. Siapa yang memelukku duluan tadi? Bagaimana bisa kamu begitu tegak? Huojian, kamu sangat baik. Tapi bersamaku sama sekali tidak baik. Aku berutang jutaan. Kamu tidak pernah berpikir untuk meninggalkanku. Kamu tidak benar-benar berpikir. Kali ini aku akan meninggalkanmu kan? Tenang saja. Meskipun langit runtuh, aku akan menahan untukmu. Bukankah sudah kubilang, percayalah pada suamimu? Aku tahu. Tapi kali ini aku benar-benar tidak ada jalan lain. Semua orang mengatakan itu aku, semua bukti juga menunjuk padaku. Bukan aku. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa dia menjebakku dengan anaknya itu, nyawa yang hidup. Aku tidak akan bercerai kali ini. Kita pasti bisa melewatinya. Ayo. Halo. Tuan, masalah sudah selesai. Berita di internet sudah dihapus. Pesan untuk keluarga Jiang sudah disampaikan. Begitu mendengar perintah Tuan langsung mencabut gugatan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baik, aku mengerti. Selain itu kami menemukan sesuatu rekam medis Jiang Shaoxiao. Dokter bilang kehamilan ini memang tidak bisa dipertahankan. Data lain menunjukkan kematian orang tua Nyonya mencurigakan. Nyonya dibesarkan di desa. Hidup sangat sulit. Kirimkan semua dokumen padaku. Aku ingin tahu semuanya dengan jelas. Baik, Tuan. Dia yang mengajukan cerai, tapi aku menolak untuk Jiang Yuan. Apa sebenarnya perasaanku? Apakah suka? Aku sudah memutuskan, Huojian, meski semua orang tak percaya padaku, tapi aku akan panggil pengacara. Aku akan berperkara. Aku harus membuktikan kepolosanku. Aku tak mendorongnya. Aku tak mau menanggung kesalahan ini. Jiang Shaoxiao mencabut gugatannya.
mencabut gugatan. Pernikahan mereka segera tiba. Tak ingin ada berita besar. Khawatir mempengaruhi pernikahannya dengan keluarga kaya. Bukankah aku tak punya kesempatan membuktikan kepolosanku lagi? Orang di luar sana. Mereka tak akan punya kesempatan mengetahui kebenaran. Semua orang itu masih akan mengira aku iri pada Jiang Shaoxiao. Aku yang mendorongnya jatuh dari tangga. Kita tak perlu memperebutkan sesaat. Nanti akan ada jawabannya. Keadilan tak akan melepaskan siapapun yang berniat jahat. Benarkah keadilan? Benarkah akan berpihak padaku? Pasti akan. Sekarang belum saatnya mengungkap kebenaran. Untuk menghadapi orang seperti Jiang Shaoxiao, saat dia paling berjaya menghancurkan semua ilusinya, itulah hukuman terbesar baginya. Oh, ayah mana? Aku beberapa hari tak pulang. Dia dibawa pulang oleh orang kampung. Dia tak tahu kau bermasalah. Aku juga tak memberitahunya. Semua yang terjadi ini, aku khawatir dia sudah tua. Tak kuat menanggungnya. Lupakan dia. Nanti juga pulang. Saat itu kau akan tahu. Kakek. Halo. Apa kamu bersama Huojian? Ya, aku bersama Huojian. Kalau begitu segera kembali. Ada urusan yang harus dibicarakan di depan semua orang. Itu kakek Ruan. Ya, kamu harus memanggilnya kakek bersamaku. Seluruh keluarga Jiang satu-satunya yang tahu identitasku adalah Ruan Qingzhou. Dulu, Ruan Qingzhou membantu ayah menahan serangan bertaruh setengah nyawa, baru mendapatkan balas jasa pernikahan. Sayangnya Jiang Shaoxiao berkhianat, memaksa pernikahanku dengan Jiang Yuan. Takutnya Ruan Qingzhou tahu akan marah sampai muntah darah. Semua karena wanita rendahan sepertimu. Kamu juga datang untuk menertawakanku. Jaga bicaramu. Yuan adalah keponakanmu. Kamu bahkan bekerja sama dengan Shaoxiao menuduhnya. Menuduh dia menggoda calon iparnya. Kamu benar-benar brengsek. Kakek ternyata membela saya. Saudara baik, semua salah kakek. Cuma beberapa bulan keluar rumah sudah berantakan. Keluargamu berjasa menyelamatkan kami. Janji saya padamu tidak berubah. Yang menikah tetap Shaoxiao. Shaoxiao sudah hamil anakku Yunan. Bagaimana mungkin aku berani? Apa? Apa yang dia katakan itu benar? Ayah, semua karena dia iri pada Shaoxiao, akan menikah masuk keluarga kaya, lalu mendorong Shaoxiao jatuh dari tangga, sehingga menyebabkan keguguran. Ibu tiri, jika ingin menyalahkan, tak perlu alasan. Aku tak melakukannya. Kamu baik. Sangat baik. Keluarga Jiang selesai. Keluarga Ruan juga selesai. Bukan, ayah. Ayah. Kemarin Gu Yunan datang padaku. Katanya paman keduanya menyuruh Tang Song datang sendiri, mengharuskan dia mencabut gugatan segera. Kalau tidak, mereka tak mengakui dirinya sebagai keluarga Gu. Wanita rendahan ini, bagaimana bisa dekat dengan Tuan Huo kedua? Kamu datang mau apa? Pergi kau. Sakit. Kamu percaya atau tidak, besok aku suruh menantuku memecatmu, biar kamu tak bisa hidup di ibu kota. Sakit. Tunggu saja, aku pasti suruh Yunan memecatmu. Keluarga tenanglah, pasien butuh istirahat. Maaf ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau tak bisa, resign saja. Aku takut Gu Yunan balas dendam padamu. Lalu, kalau aku kehilangan pekerjaan, maukah kamu menafkahiku? Asalkan kamu tak merendahkanku. Sekarang jadi pelayan penghasilan sedikit. Tapi sekarang aku sudah bisa menggambar desain. Aku menggambar untuk studio-studio. Juga bisa dapat uang. Kalau tak bisa, kita masih bisa berjualan di pinggir jalan. Baik. Lalu, aku yang kerja berat. Kamu bertugas memilih barang. Baik. Kalau begitu, kita bisa jual pakaian dan perhiasan, pasti bisa dapat uang buat bayar utang. Baik, aku dengar kamu semua. Meski hidup nanti sulit, asal dua orang bersama, pasti bisa lewati. Ayah bangun. Apa ayah bangun? Aku harus lihat. Ayah cuma lihat Huojian sendiri. Kenapa bisa dia orang luar? Sudahlah, biarkan keponakan masuk sendiri. Orang lain berani masuk, aku patahkan kakinya. Aku naik dulu. Kepada keponakan kakek salah padamu? Ini sedih. Kekayaan hampir di tangan terbang kan? Bangunlah. Kepada keponakan, biarkan kakek berlutut. Hatiku akan lebih baik.
Aku tak disangka cucu perempuanku begitu jahat. Ternyata menjebakmu seperti ini. Tenang saja, aku pasti hajar dia sampai mati. Sini, Paman Ruan terlalu berlebihan. Ini sudah zaman apa? Pernikahan bebas cinta, lagi pula Guyunan juga keluarga Gu. Baik, kami hormati. Tidak pakai perjodohan. Hanya saja pernikahan Jiang Yuan dan kamu, aku pasti atur. Suruh dia cerai sama kamu. Jiang Yuan dia baik kok. Asalkan keponakan puas itu sudah cukup. Itu juga merupakan keberuntungan Jiang Yuan. Jika anak itu ada sesuatu yang salah, harap maklum ya. Baik, Tuan Ruan. Untuk sementara aku tidak ingin ada orang yang tahu identitasku. Mohon jangan beritahu siapapun. Mengerti. Lalu bagaimana dengan Jiang Yuan? Jangan beritahunya juga. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahunya sendiri. Baiklah, aku sudah tahu. Lalu, kau fokus istirahat saja. Aku pergi dulu. Baik. Aduh, Ayah, apakah kau terlalu baik pada pemuda miskin itu? Apakah kau terlalu baik pada pemuda miskin itu? Nanti dia tidak tahu diri. Makin kurang ajar kami ini keluargamu. Kau, apa dia itu siapa? Aduh, Ayah, tidak apa karena... Ayah, kalau begitu Ayah istirahat dulu ya. Kau masih sibuk? Besok aku ada acara minum. Mungkin pulang malam. Pergilah, pekerjaan yang paling penting. Ngomong naskah yang dikasih kakak kelas untuk aku kerjakan, harus cepat diselesaikan. Setelah selesai ada bonus tambahan. Dia berjuang untuk masa depan kita. Katanya sih utang jutaan ini urusanku. Tapi apa yang dia lakukan sudah menganggap urusanku sebagai urusannya sendiri. Hogo mabuk. Ada apa ini? Kenapa minum banyak sekali? Saudara ipar orangnya sudah dibawa pulang. Saya permisi dulu ya. Aduh, kenapa kancingnya terbuka? Bangun. Cepat bangun. Aduh. Kenapa? Aku belum paham perasaanku sendiri. Tidak bisa begini, tidak jelas-jelas menginginkannya. Aku minum terlalu banyak. Malam ini tidur di kamar tamu saja. Sudah seperti ini, Huajian juga tidak melanjutkan ke langkah berikutnya. Kenapa ya? Laki-laki dan perempuan tidur di satu tempat tidur, perempuan membiarkan gerakan kecil laki-laki, namun pada akhirnya laki-laki tidak melanjutkan. Kenapa ya? Pasti laki-laki itu tidak mampu, jadi kabur di tengah jalan. Menurutku laki-laki itu tidak mencintai perempuan itu. Tidak mau asal-asalan. Otot Huajian begitu kuat. Gerakannya juga sangat baik. Tidak mungkin dia tidak mampu. Lalu dia tidak suka gadis sepertiku. Sepertinya mulai sekarang, aku harus menjaga jarak dengan Huajian dulu. Sejak kamu berhenti jadi pelayan, dan aku rekrut jadi desainer, kamu sudah lembur 3 hari berturut-turut kelihatannya. Bukan karena ingin bekerja, tapi sedang menghindari Huajian. Sudah begitu jelas ya? Kalian ini bertengkar? Bukan. Sepertinya aku mulai menyukainya. Tapi aku merasa dia sepertinya tidak menyukaiku. Jadi aku mencoba menjauh darinya. Apa kamu pernah memikirkan untuk menyampaikan perasaanmu padanya? Aku juga pernah berpikir begitu. Tapi aku memang suka dia. Tapi aku tidak mau memaksanya. Juga tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku menghormati keinginanmu malam ini. Aku akan tetap di sini menemanimu. Tidak usah repot, pekerjaan ini masih bisa aku selesaikan sendiri.
Sendirian itu membosankan, mari bekerja bersama. Kalau begitu terima kasih kakak senior. Hei, Pulang malam ini? mungkin tidak. Aku agak sibuk dengan pekerjaan. Mungkin harus lembur semalaman. Baiklah. Kalau begitu aku tidak menunggumu. Tuan, Ke grup perusahaan? mau aku cek dulu apa Nona Jiang sedang sibuk akhir-akhir ini? Tidak perlu, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bilang Tuan Hu kedua. Apalagi yang kau rencanakan sekarang mabuk karena cinta. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak mengerti. Kalau suka Jiang Yuan, kejar saja dengan berani. Dia itu hanya lembur dengan kakak seniornya itu bersama-sama. Kenapa kau jadi penakut begini? Apa isi hatinya? Bukankah kau sudah tahu? Benar juga, dia hanya lembur dengan Lu Fei. Kenapa aku marah seperti ini? Mau kemana? Mengejar istri. Waduh, tidak mudah ya. Pohon besi pun berbunga. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Kenapa belum kembali? Besok aku akan pergi dinas dengan seniorku untuk mengunjungi pabrik garmen lain. Kira-kira 10 hari. Kalau pergi, apakah akan kembali? Tentu saja kembali. Kalau aku tidak kembali, mau kemana lagi? Baiklah. Yang penting kembali. Jaga dirimu baik-baik ya. Apa kamu harus pulang untuk mengepak barang atau haruskah aku membantu mengepak barangmu? Dan mengantarnya padamu, kamu yang mengepaknya. Senior akan datang mengambilnya. Baiklah. Pria itu akan datang ke rumah. Untuk mengambil barangmu, Aku sibuk di sini, tidak bisa pergi. Berani-beraninya membiarkan selingkuhan pria datang ke rumah. Kalau begini terus, Bukankah selingkuhan pria itu akan naik posisi? aku yang akan mengambil barang. Menggoda istri orang, inilah batas moral. Yang seharusnya dimiliki seorang desainer. Yang tidak dicintai barulah selingkuhan. Yuan meminta aku membantunya mengambil barang. Itu karena dia percaya padaku. Apa? kamu, kakek. Aku sudah kembali. Yuan sudah kembali. Kakek, aku baru pulang dari perjalanan bisnis. Ada apa? Bagaimana kabarmu dan Zian akhir-akhir ini? Apa dia sudah memberitahumu tentang situasi keluarganya? Baik-baik saja kok. Dia sudah memberitahuku. Katanya ayahnya berhutang 1 juta yuan. Tampaknya Huo Jian masih belum mengungkap identitas aslinya. Kalau begitu mudah saja, tidak disangka anak itu. Ternyata di luar sana berhutang 1 juta pinjaman rentenir. Huo Jian untuk menguji Jiang Yuan sengaja membuat utang 1 juta yuan. Kenapa yang lolos ujian bukan Xiao, anak nakal? Kenapa tidak memberitahu keluarga utang sebesar ini? Bagaimana mungkin kubiarkan kau bayar sendiri? Dulu ayahmu rela mati demi menyelamatkanku utang ini. Biarkan kakek yang bayar. Benarkah? Dengan begini Huo Jian, tak perlu lagi memikul utang besar. Ambil kartu ini, pinnya adalah tanggal lahir Xiao. Ada 1,5 juta yuan di dalamnya, sisanya 500.000. Adalah pemberian khusus kakek untukmu. Kakek, 1 juta untuk membayar utangnya 500.000 sisanya. Aku tak mau menerimanya. Dengarkan kata kakek. Ini sebagai kompensasi untukmu. Aku harap kau dan Zian cepat-cepat bercerai. Kakek, apa aku salah dengar? Kakek berharap kau dan dia lebih baik segera bercerai. Ini demi kebaikanmu, juga demi kebaikannya, keluarganya kesulitan ke depannya. Akan banyak kebutuhan uang. Dia akan membebani kamu. Aku tidak takut dibebani dia. Apakah kamu punya uang untuk menyelesaikannya? Kakek tahu, pernikahan ini bukan yang kamu inginkan. Adalah kakak sepupumu yang tidak dewasa. Kakekmu itu juga orang yang terbuka, tidak akan tinggal diam ayahnya dulu.
telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak mungkin tidak peduli padanya. Aku berencana memperkenalkannya pada putri keluarga terpandang lainnya. Pasti akan sukses besar. Lainnya, putri keluarga terpandang? Ya, di ibu kota, mulai dari satpam kecil, ingin sukses menetap dengan sejahtera. Sangat sulit. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan dia. Benar kan? Kakek benar. Aku tidak bisa menghentikan Huojian untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Kakek, aku setuju denganmu. Kamu anak yang baik. Namun, kamu mengajukan cerai dengannya. Jangan katakan tentang hari ini. Dia sangat berbudi dan setia. Kamu telah banyak membantunya. Belum tentu dia akan menceraikanmu demi masa depan yang lebih baik. Aku mengerti, kakek. Maafkan cucumu ini. Kamu sudah pulang. Huojian, apakah banyak gadis dari keluarga terpandang yang menyukaimu? Apa kamu minum? Huojian, hidup denganmu terlalu pahit. Aku tak mau menderita lagi. Kita bercerai saja. Jangan bebani aku lagi, oke? Berapa banyak kau minum? Jangan urusi aku. Aku tak mau hidup seperti ini lagi. Cerai kita, cerai. Ayahmu sakit-sakitan nanti. Dia pasti minta lebih banyak uang lagi. Dari mana aku dapat uang untukmu? Jangan bebani aku lagi, mulai sekarang cerailah denganku. Apa kau benar-benar mabuk? Yang kukatakan adalah fakta. Saat kita dinas luar kota kemarin, kau tak tahu. Senior membawaku hidup enak sekali. Kami tinggal di hotel bintang 5. Makan banyak makanan enak. Semua ini adalah hal yang tak bisa kau berikan padaku. Sekarang kau memandang rendah orang miskin. Bukankah terlalu terlambat? Terlambat apa? Kehidupan yang kuinginkan, kau tak bisa memberikannya sekarang. Yang bisa kau berikan hanya hidup dengan bubur dan acar keserakahanku. Tak cukup. Baiklah. Ayo. Pegang. Apa yang kau lakukan? Lihat mataku balik dan lihat aku saat bicara. Apakah kau benar-benar tak mencintaiku lagi? Kita sekarang sudah akan bercerai. Sebaiknya kau jangan begini sekarang. Aku sangat tenang. Kau bisa sambil bercinta dengan Lu Fei, diam-diam tetap bersamaku. Huojian, apakah kamu mengerti sekarang apa yang kamu bicarakan? Hei, Mau sentuh tidak? tidak mau. Belum pernah melihat Huojian yang menggoda seperti ini, benar-benar siluman pria. Kamu benar-benar tidak tergoda. Aku tidak percaya aku sama sekali tidak ada daya tarik untuk menariknya. Bukankah dia sudah bilang tergoda oleh tubuhku? Kita akan bercerai. Pakai bajumu dengan baik. Pakai dengan baik. Jangan berbuat macam-macam di sini. Kenapa tidak boleh berbuat macam-macam? Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Jiang Yuan, apakah kamu benar-benar tega meninggalkanku? Lihat mataku, benar-benar tidak suka padaku. Wajahku, tubuhku tidak bagus. Kamu benar-benar tidak tergerak hati. Aku sudah tidak suka lagi. Apa kamu lihat apa yang sedang kamu lakukan? Mungkin kamu kekurangan uang ya. Meskipun kita sekarang akan bercerai, tapi kalau kamu kekurangan uang, aku masih punya sedikit, akan aku transfer semua padamu. Pakai bajumu dengan baik, jangan salah jalan. Kalau kurang, aku masih bisa pinjam uang. Kamu begitu tidak mau dekat denganku? Ini bukan soal rela atau tidak. Kita akan bercerai. Apa kamu tidak mengerti bercerai? Ini tidak sesuai aturan. Jiang Yuan, kesempatan sudah aku berikan, ingat baik-baik. Kamu yang tidak mau, aku jangan menyesal nanti. Barusan Tang Song bilang ke aku, Komandan Huo yang katanya nggak pernah deketin cewek, baru aja pergi godain Jiang Yuan. Awalnya aku nggak percaya, tapi sekarang aku benar-benar percaya. Tang Song aja belum pernah pacaran. Berani-beraninya kamu minta saran dia. Kamu memang nggak takut mati ya? Kamu kebanyakan mikir. Udah deh, jangan pura-pura. Sekarang mulai nyesel cerai kan? Dengar ya, kalau kamu mau merengek ke aku sekarang, mungkin aku masih bisa bantu buat dapetin dia kembali. Mikir apaan sih?
Aku kan nggak salah. Hah, ya udah. Yang keras kepala bakal mati dipukuli, yang jago renang malah tenggelam. Aku pergi aja deh, oke? Terus aku harus gimana? Sini, biar gua ajarin caranya ngedekin cewek. Nona Jiang, kamu datang. Dia gimana keadaannya? Dia udah minum obat penurun panas. Suhunya udah turun. Tapi masih pingsan. Aku lega kamu datang. Terima kasih banyak ya. Oh, ngomong-ngomong, kalian ada masalah? Aku bawa dia buat negosiasi kerjasama, ketemu kecelakaan. Dia nekat nyelamatin orang itu. Aku tanya dia mau hadiah apa, terus dia bilang ke aku. Dia ingin pekerjaan yang layak agar bisa bertahan di ibu kota. Katanya kamu mengeluhkan penghasilannya rendah, ikut dia hidup susah. Dia ingin melakukan sesuatu. Bahkan hal itu pun dia ceritakan padamu. Maaf ya. Merepotkanmu. Selanjutnya serahkan padaku, aku yang akan menjaganya. Baik. Dahaga. Kamu benar-benar demam, dasar bodoh. Minum obat dulu. Minum obat. Jiang Yuan. Hei kamu, Bagaimana caranya kita bisa seperti dulu lagi? kamu sudah bangun juga. Kalau begitu aku pergi, kalau memang kamu tak ada orang untuk merawatmu, cari saja pembantu paruh waktu. Aku ada urusan. Hei kamu, Jiang Yuan, minumlah obatnya. apa yang harus kulakukan agar kamu tak pergi? Kenapa? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kalau kamu memandang rendah asalku, sekarang aku sudah naik jabatan, tak akan membuatmu hidup susah lagi. Huojian, menurutmu, posisi sekarang ini bagaimana hasilnya? Bukankah lebih baik dari sebelumnya? Tapi kalau aku bersama denganmu, hal-hal ini tak akan ada. Sekarang kamu punya uang dan kekuasaan, kelak akan berdiri di posisi yang lebih tinggi. Siapa yang memberitahumu bahwa tanpamu aku akan berkembang lebih baik? Apakah keluarga Jiang yang mengatakannya, Tuan Tuaruan? Tidak, Apa yang dia katakan padamu? tidak ada yang mengatakan apa-apa padaku. Baik. Lalu bagaimana dengan Lu Fei? Apakah kalian melakukan sesuatu yang memalukan untukku? Tidak, kau pasti tidak akan melakukannya. Kau bukan orang seperti itu, meskipun kau benar-benar melakukannya. Itu karena aku yang tidak baik. Huojian, kau ini pikiran cinta buta. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kau masih menginginkanku? Lihat mataku. Lalu aku bertanya padamu, bagaimana denganmu? Jelas-jelas kau tidak menyukaiku. Kenapa harus terus menanyakanku? Apa yang kau omongkan? Kau tidur denganku di tempat tidur yang sama. Kau tidak merasakan apa-apa padaku. Aku sudah membaca di internet. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Atau mungkin hatimu tidak ada aku. Huojian, aku melepaskan dan bercerai. Bukankah itu baik untukmu? Kenapa kau harus terus memegangiku? Jangan pergi. Aku memberitahumu, sejak hari engkau mengajukan cerai, aku sangat menderita. Karena penderitaan ini, aku perlahan-lahan mengerti perasaanku. Jiang Yuan, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau bersama orang lain. Aku hanya ingin hatimu, ada aku. Maukah kau menjamin tidak akan berbohong padaku lagi di masa depan? Tidak akan memperlakukan aku dengan buruk? Baik, kau dan aku bersama, kita membangun sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang sebenarnya bisakah? Maka aku harus memberitahumu lebih awal. Tanpa dukungan keluarga Jiang, tak ada lagi yang akan membantumu. Kamu tetap jadi pengawal kecil seperti dulu. Maukah kamu hidup seperti ini? Satu hal terakhir, aku harus mengaku, aku adalah tuanku kedua yang legendaris. Kamu tuanku kedua, Gujian, pemilik grup Gusher. Ya, aku pakai nama ibuku, aku Marga Huo, tapi aku tak sengaja menipumu. Saat aku datang melamar ke keluargamu, kakek memberiku ujian. Menyuruhku menyembunyikan identitas memperistri putri keluarga Jiang menjaga pernikahan setahun, baru bisa mewarisi sahamnya. Dan utang 1 juta itu juga ujian yang sengaja diatur kakek. Lalu sekarang maksudmu mengatakannya apa? Jiang Yuan, aku cinta padamu. Aku tak bisa menipumu lagi, aku tak mau setahun kemudian. Kamu tahu, aku karena saham baru bersamamu. Jadi mungkin besok aku bukan lagi pewaris grup Gusi, masih mau bersamaku.
Baiklah, kali ini aku memaafkanmu, tak ada lain kali. Mempelai pria dan wanita tukar cincin. Baik-baik. Siapa dia? Kenapa dia datang? Wah, pasangan miskin, kenapa kalian datang? Benar-benar sial. Paman kedua. Adik, kamu panggil dia apa? Paman kedua. Kamu tidak tahu? Dialah pemimpin utama keluarga Gu. Pemimpin grup Gushi. Serius? Beneran? Ayah. Aduh, Ini tidak mungkin. Dia terlihat tidak jauh lebih tua dari Yun An. Apa kalian salah orang? Dia cuma saudara miskin yang numpang makan di rumahku. Diam! Tidak lihat yang di sampingnya itu asisten Tang? Buta mata. Salah lihat. Anggap biasa sebagai istimewa. Pemimpin sebenarnya keluarga Gu ada di sini. Paman kedua? Masa dia paman kedua? Selesai. Semuanya, permisi. Hari ini, saya datang untuk istri saya menagih utang. Menagih hutang? Ada apa? Saya, sebagai pemimpin baru grup Gushi ini, yang ini adalah istri saya. Seorang desainer terkenal, lembut dan baik hati, sopan dan anggun. Tapi, dia terus difitnah Jiang Xiaoxiao. Karena itu, hari ini saya akan bersuara untuknya. Saya bersaksi, sebagai dokter pribadi Jiang Xiaoxiao, saya buktikan Jiang Xiaoxiao jatuh sendiri. Anaknya juga dia sendiri yang tidak mau. Istriku ini jahat sekali. Istri apa lagi? Kurasa hari ini dia pasti tidak akan laku. Ini... Tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Paman kedua? Sebelumnya membuli bibi kedua. Itu semua salahku, ampuni aku. Kenapa ini? Aku belum bicara soal hukumanmu. Kenapa sudah menangis ketakutan? Paman kedua, aku tak jadi menikahi Jiang Xiaoxiao. Aku dengarkan semua perintahmu, ampuni aku. Jangan begitu. Karena kalian sudah menikah. Berarti sudah jadi keluarga. Mulai sekarang, keluar dari ibu kota. Jangan masuk ke ibu kota lagi. Pergi. Enya, Ayah, apa yang harus kulakukan, Ayah? Anya. Aduh, Xiaoxiao. Aku sudah menyelesaikan pesan kakek. Membersihkan namamu. Anggap saja sebagai kompensasi atas kesalahanku sebelumnya. Tuan Ho, selamat. Baik. Selamat. Selamat. Semoga cepat dapat momongan. Selamat untuk kalian.